pembicara kita adalah Ibu Yuli Rahmawati, MSc PhD. Ibu Yuli lahir di Jakarta 30 Juli 1980, lalu Ibu Yuli menempuh pendidikan di Curtin University, Australia. Cukup lama ya Bu di Curtin University untuk PhD, Master, Postgraduate juga, dan ternyata menempuh pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta di pendidikan kimia. Ibu Yuli saat ini bekerja sebagai dosen pendidikan kimia di Universitas Negeri Jakarta dan sebagai koordinator program studi pendidikan kimia juga. Nah, jadi selain mengajar, Ibu Yuli juga sebagai koordinator program studi. Lalu Ibu Yuli juga sudah mendapatkan banyak penghargaan tentunya di bidang prestasi dan pendidikan lainnya. Ada Women in Academic Leadership di Jerman, salah satunya dosen berprestasi tentunya. Lalu ada Trainee Scholarship, Australia Partnership Scholarship untuk master degree-nya, dan Curtin International Research Tuition Scholarship and Australia Research Grant. Wah, banyak sekali penghargaannya. Lalu berikutnya juga Ibu Yuli menjalani hibah penelitian, tentunya banyak sekali. Lalu ada juga publikasi jurnal yang mungkin teman-teman para hadirin semua bisa temukan ya di ResearchGate dan sebagainya. Nah, Ibu Yuli juga sudah malang melintang di dunia seminar, di dunia webinar sebagai pembicara. Maka dari itu pastinya Bu Yuli adalah orang yang sudah sangat berkontribusi di bidang pendidikan. Jadi insya Allah akan banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, waktu dan screen saya persilakan untuk Bu Yuli. Ya, terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Ini alhamdulillah ada beberapa wajah yang saya kenal ya, Bu Sri, Bu Diah, Bu Neni juga ada di sini ya. Mudah-mudahan nggak bosen ya nanti dengar ceramah Bu Yuli lagi gitu ya, jadi kayak kuliah lagi. Oke, saya mohon izin kepada tim BIF Education Center. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin untuk menyampaikan lebih spesifik ya transformasi pendidikannya untuk guru gitu ya, karena memang mudah-mudahan selain juga karena memperingati Hari Guru, tapi juga terkait dengan mungkin di sini sebagian besar guru, pendidik atau yang lainnya, termasuk juga saya yang mendidik para calon guru gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi ya dalam perbaikan khususnya kompetensi kita sebagai guru ataupun sebagai pendidik. Jadi perkenalkan pada hari ini kenapa saya mengangkat memang transformasi pendidikan, kebetulan itu adalah bidang research interest saya, dan kemudian disertasi saya sejak tesis dan disertasi saya itu tentang transformatif pendidikan. Tapi karena memang background-nya pendidikan kimia, jadi diaplikasikan dalam pendidikan kimia, tapi teori-teori dasarnya pada prinsipnya sama. Saya mengangkat dalam transformasi pendidikan itu ada dua profil ya yang saya angkat, menjadi guru reflektif dan guru transformatif. Nah, bisa dibaca, saya mengkombinasikan dari beberapa teori ya, khususnya terkait dengan reflective teachers. Bisa dibaca juga ada transformative teachers. Jadi sebenarnya di bagian transformatif itu ada juga reflektif, tapi saya kuatkan lagi supaya ketika kita melakukan refleksi, kita diharapkan juga mentransformasi diri kita gitu. Nah, karena ke depan guru mau tidak mau dituntut jadi manusia pembelajar ya, lifelong learners. Kalau enggak tertinggal gitu dengan kondisi yang semuanya serba tidak pasti, maka tantangannya semakin besar gitu. Nah, jadi dua hal yang akan saya sampaikan adalah pendidikan transformatif itu sendiri apa, kemudian guru reflektif dan transformatif itu apa, kemudian saya akan sampaikan beberapa contoh penelitian saya yang mungkin bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian di sekolah gitu ya, ataupun di dalam kelas. Jadi bisa di penelitian, bisa juga di pembelajaran. Nah, mungkin ada dua yang detail ya, yang tentang transformatif, yang culture responsive transformative teaching sama STEM. Jadi mungkin yang kurang lebih sebenarnya ada di beberapa publikasi yang bisa dibaca, jadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk bisa diterapkan gitu ya dalam pembelajaran. Nah, yang pertama adalah kebetulan
saya masih baru selesai gitu ya 10 kali pertemuan. Sebenarnya sejak tahun kemarin 2 tahun ini menjadi tim ahli di BSNP menyusun namanya arah kompetensi generasi 2045. Jadi itu diharapkan nanti standar nasional pendidikan, SKL dan sebagainya bisa melihat naskah akademik yang kami susun gitu. Jadi 100 tahun Indonesia merdeka 2045 dengan kondisi jumlah penduduk dunia prediksi 2050 9,1 miliar ya. Dan kurang lebih 250 jutanya itu bermasalah gitu ya, baik kesehatan dan sebagainya. Nah, karena ke depan itu serba tidak pasti, bahkan Bapak Ibu mungkin harus siap-siap nih, virtual learning semakin banyak. Model webinar seperti ini mungkin semakin banyak. Anak-anak bisa belajar di kampus mana saja, kemudian dari sumber siapa saja gitu ya. Bahkan kalau sekarang ada kebijakan Merdeka Belajar, sekarang mahasiswa di pendidikan kimia, misalnya di UNJ, itu bisa belajar di UI, bisa belajar di UPI, bisa belajar di UNY gitu. Jadi sebagai core prodi saat ini dituntut kemana-mana gitu mencari kerjasama. Ya bahkan anak pendidikan sekarang sudah bisa lagi nanti mau magang di perusahaan di mana dan sebagainya. Jadi peluangnya semakin besar. Nah, ketika peluang itu semakin besar, maka karena menghadapi tadi ya volatility, kemudian uncertainty, VUCA yang kita kenal complexity itu dan ambiguity itu menjadi dampaknya juga sangat signifikan terhadap pendidikan. Kalau kita lihat banyak isu ya, dari industri revolusi RI 4.0, kemudian yang dari Jerman, kemudian Society 5.0 dari Jepang, maka ada pergeseran juga yang sebenarnya sampai sekarang juga belum signifikan gitu ya. Artinya perhatian kepada masyarakat bahwa bukan hanya sekedar teknologi, harusnya teknologi digunakan gitu ya untuk kesejahteraan manusia dalam konteks secara hubungan internal manusia gitu ya. Nah, kemudian hal ini juga berdampak terhadap pendidikan ya, pendidikan kemudian nanti akan saya sampaikan pendidikan pembelajaran 5.0 ya yang terkait dengan bagaimana mengintegrasikan komunitas, kemudian nilai karakter. Jadi ke depan Bapak Ibu itu mungkin kalau Bapak Ibu sebagai sumber belajar, pendidik menjadi sumber belajar, Bapak Ibu kalah gitu ya. Kalah dengan Google, dengan sumber belajar yang sangat fleksibel. Bahkan saya lihat mahasiswa saya kadang ikut kuliah di Harvard, di UK gitu ya. Dia ngambil mata kuliah, biarpun mungkin kecil-kecil online gitu ya. Cuma artinya mereka punya banyak sumber belajar yang mungkin dibandingkan kita lebih canggih lagi gitu. Nah, kira-kira kompetensi guru, hal apa peran guru yang mungkin nggak bisa digantikan. Nah, salah satunya adalah bagaimana pembelajaran berbasis nilai dan karakter. Karena ketika pembentukan itu maka butuh interaksi antar manusia, butuh kita manusia gitu, bukan teknologi. Bahkan kalau baca-baca artikel sekarang ada lagi pembahasan masalah hubungan robot dengan manusia ya. Artinya kita tuh sampai harus memikirkan itu gitu. Itu terkait etik dan sebagainya. Disadari atau tidak, ternyata sekarang sudah terjadi ya pergeseran nilai dan karakter. Dulu mungkin buat masyarakat kita tabu gitu ya. Mungkin buat sekarang itu mah biasa aja gitu. Nah, itu kita sebagai guru harus mulai mewaspadai itu gitu. Memang mendidik itu kan memang sesuai zamannya ya, tapi ketika kita melihat wah ini sebenarnya masih karakter yang harus kita pegang gitu ya. Tapi mulai nilai-nilai yang dianggap mungkin biasa aja di luar juga biasa aja gitu. Akhirnya buat anak-anak kita sekarang menjadi biasa. Ya, jadi itu benar-benar hal yang sangat penting dan Bapak Ibu ini bukan tugasnya pendidikan agama saja, ini bukan tugasnya PPKN saja, bahkan semua bidang studi, baik matematika, IPA gitu ya semuanya. Karena kompetensi generasi masa depan, kalau misalnya Bapak Ibu udah baca World Economic Forum yang terbaru, kompetensi 2022 tidak ada lagi kognitif gitu. Kognitif yang levelnya cuma cognitive ability itu udah naik lagi ke hot skill levelnya analytical skill, benar-benar applied pada higher order thinking skill gitu. Jadi kognitif yang sifatnya dia mengetahui, memahami itu udah dianggap sebagai fondasi yang sudah lewat tahapannya ya. Kita harus kelewat ke tahapan selanjutnya. Nah, saat ini kita istilahnya borderless education ya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu kalau dituruti mungkin webinar bisa setiap hari full time dari pagi sampai sore gitu ya. Tapi kalau tertarik, saya juga kadang ikut kursus ya.
kemarin ditawari dari New Zealand khusus deep learning. Jadi kursusnya itu kecil-kecil, khusus critical thinking, khusus mengenai misalnya school management tuh agak gede ya. Tapi maksudnya artinya peluangnya semakin besar. Makanya kita bilangnya borderless education. Kemudian Merdeka Belajar, mungkin kalau di Dikdasmen tidak begitu terasa ya, tapi saya yakin Bapak Ibu menghadapi AKM dan sebagainya saat ini, yang mau tidak mau akhirnya dituntut gitu ya, dituntut bagaimana, saya selalu bilang di bimbingan saya, literasi itu adalah level paling tinggi dalam proses pendidikan gitu. Artinya adalah kita memang mendidik tuh ingin menjadi generasi yang literate ya, literate. Literate itu meliputi nggak cuma pengetahuan ya, kompetensi gitu ya, pengetahuan, kompetensi dalam arti pengetahuan, skill, bahkan sikap. Ya, jadi misalnya kalau di kimia saya sering berikan contoh, misalnya ada pisang, kok kenapa ya pisang warnanya bisa coklat ketika kita biarkan gitu. Kalau kita berhasil mendidik anak dalam mata pelajaran kita, ini tergantung karakteristik pelajarannya. Misalnya sudut pandang kimia, dia akan langsung berpikir itu apa yang terjadi. Dia langsung berpikir, oh itu reaksi oksidasi. Setelah dia berpikir, orang anak yang literate kimianya bagus, dia akan langsung berpikir, gimana caranya supaya nggak coklat gitu. Kita sering lihat ya bagaimana banyaknya hasil budidaya sayur ya, maksudnya pertanian gitu ya. Tapi coba ketika sampai ke kota, mungkin sayurnya udah layu dan sebagainya. Itulah yang dibutuhkan. Mungkin sebenarnya anak-anak kita tidak tersentuh ya, karena kita di kelas terbiasa pokoknya yang dipelajari adalah faktual gitu ya, yang diingat, kemudian pemahamannya level untuk mengerjakan tes. Ya, ketika dia apply, coba deh Anda pikirkan gimana caranya supaya sayuran itu bisa sampai ke kota dengan kondisi segar gitu. Kalau di luar kan biasanya atau di supermarket kok bisa ya segar-segar gitu, gimana ya cara pengangkutannya? Ya, jadi itu yang mungkin tantangan kita ke depan ya, tantangan yang harus kita transformasi. Ini sudah nggak ada pilihan, apalagi semenjak COVID-19 ya. Ini seperti kita dipaksa masuk ke revolusi industri 4.0 gitu. Biarpun mungkin di beberapa daerah yang saya tahu gitu, yang saya interaksi, yang saya lihat gitu ya, bahkan jaringan aja susah gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara Zoom, bicara WhatsApp, dia WhatsApp aja nggak bisa gitu. Tapi bukan berarti itu nggak bisa ditransformasi, karena pada proses transformasi sebenarnya yang paling penting adalah individunya. Ya, termasuk kita jadi guru untuk apa, kita ingin melakukan perubahan apa. Nah, ini adalah kompetensi masa depan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi sekarang ada 10, dia udah mengeluarkan yang baru ya, 2022. Nah, ini terkait dengan nomor satu itu analytical thinking dan innovation. Nah, salah satu menumbuhkan innovation adalah membuat anak-anak, membebaskan anak-anak untuk mengenvisioning masa depannya. Nah, jadi misalnya dia diminta membuat sesuatu gitu ya. Dia diminta membuat sesuatu, melakukan inovasi. Nah, biarkan anak kita tanpa batas, misalnya kita nggak usah bilang, kan nggak ada di Indonesia, nggak usah berpikir seperti itu. Jadi salah satu pendekatan pembelajaran dalam arti mengembangkan inovasi dan kreativitas adalah membuat utopia ya. Jadi kalau dengarnya cuma lagu gitu ya, utopia itu berarti membuat kayak dunia hayal. Dunia hayal itu adalah dia kreativitasnya berkembang di situ. Nah, dari 10 ini kalau Bapak Ibu lihat, contohnya salah satunya 6 ya, kompleks problem solving gitu. Jadi dia dibiasakan sekarang anak-anak berpikir bukan hanya dalam satu sistem thinking dalam arti dia dalam bidang keilmuan. Sekarang anak kimia harus tahu fisika, bukan kalau itu masih dekat ya, IPS, ekonomi dan sebagainya. Dan itu kalau di UNJ kami kalau minta anak-anak summer school, dia diminta untuk mengimplementasikan ilmu dalam berbagai bidang ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, termasuk ketika OECD juga mengeluarkan bahwa nih banyak isu ya, silakan nih penelitian terbaru juga, apa-apa sekarang well-being ya, well-being. Jadi anak stres karena online learning juga, kemudian sekarang ke depan anak tuh harus happy juga gitu. Biarpun kalau misalnya kita dengar, masa belajar harus happy sih, nggak mesti sebenarnya harus happy. Harus ada stresnya sedikit misalnya. Cuma tapi apa artinya adalah well-being jadi fokus juga ya. Ini
kalau Bapak Ibu baca jurnal sedikit-sedikit well-being gitu. Karena itu sekarang menjadi kita percuma menjadikan anak-anak yang cerdas gitu ya, tapi dia nggak bahagia. Nah, kemudian ada lagi yang dilihat adalah student agency ya. Nah, kalau kita jadi guru nggak biasa bawa isu di kelas gitu, anak-anak tuh sampai nggak ngeh sebenarnya di luar sana mungkin kalau bukan menghafal masalah berapa banyak COVID-19 ya, misalnya masalah virus. Oh, virus itu ternyata nggak cuma permasalahan ekonomi ya, bahkan ke politik gitu. Ya, jadi isu-isu baik lokal, nasional maupun internasional biasakan itu dibawa ke kelas. Supaya tidak ada tembok lagi antara kelas dengan dunia sehari-hari. Supaya anak-anak tahu kita itu belajar bermakna gitu. Biarpun mungkin kita harus berpikir keras ya, jadi guru tuh harus berpikir keras, ini kira-kira apa ya hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini juga ada co-agency ya. Co-agency itu maksudnya di sekolah, kemarin saya sempat seminar terkait transformatif school, gimana sih ciri-cirinya gitu ya sekolah transformatif. Maka salah satunya organisasi sekolah itu adalah organisasi lingkungan pembelajar gitu, learning organization yang semuanya punya visi yang sama, bergerak sama-sama, agak teoritis, tapi misalnya ada kelompok guru yang hobinya memperbaiki diri. Memang ada kalanya kita perlu support system, ada kalanya kita berkumpul dengan orang-orang yang terus mau belajar. Jadi bukan orang-orang yang mungkin sedikit-sedikit, udah ngapain lagi capek dan sebagainya gitu. Tapi berkumpul dengan orang-orang yang terus termotivasi untuk memperbaiki diri itu juga menjaga motivasi kita sebagai guru untuk terus belajar. Ya kalau jadi pimpinan kepala sekolah itu bisa dibuat grup-grup tutoring tuh gitu. Ya jadi ada guru-guru yang memang jago di IT dan sebagainya itu bisa dikombinasikan. Ya jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian ini saya menyampaikan terkait 21st century skill ya, yang partnership 21 gitu yang sudah sering dibaca juga. Biasanya kan 4C ini. Kemudian ada teori lagi dikonstruksi dari tahun 2017. Jadi ditambah lagi integrasi caring, kemudian hubungan dengan orang lain, identitas budaya, komunitas gitu ya. Maka kita sering lihat itu sebagai 22nd century. Maka saya gabungkan menjadi 8C. Jadi pada konteks ini kita tidak hanya ingin anak yang bisa berkolaborasi dalam arti dia higher order thinking gitu ya, tapi dia juga bisa aware sama permasalahan kehidupan sehari-hari. Dia caring sama orang lain, dia empati. Karena permasalahan saat ini anak-anak kita semakin individualis gitu ya, mungkin tingginya teknologi, kita kesannya tidak membutuhkan orang lain gitu ya, semuanya sibuk dengan gadgetnya. Nah, itulah yang mau dibangun dalam konteks ini. Dan masa depan ya identitas itu akan semakin hilang gitu. Bagaimana anak-anak kita begitu ngefansnya dengan K-pop gitu ya yang udah nggak bahkan luar biasanya lagi meningkatnya masyarakat yang mau S2 di Korea gitu ya. Saya pernah menyaring yang mau beasiswa di Korea, bahkan alasannya adalah karena drakor itu, dia drama Korea, budaya. Jadi proses seperti itu tantangannya semakin besar. Nah, pada saat ini kita menjadi guru fungsinya, makanya salah satunya adalah motivator. Ya, kalau Bapak Ibu merasakan, kalau saya sih ngerasa ini mahasiswa semakin ke sini demotivated untuk belajar gitu ya. Jadi nanyanya semakin jarang, kemudian kalau Zoom kan semuanya kalau kamera dimatikan ya ada nggak ya anaknya gitu ya. Kadang kita juga berpikir gitu. Karena kalau ditanya ada pertanyaan diam semua, suruh nyalakan kamera nanti enggak Bu, bandwidth-nya dan sebagainya. Tapi akhirnya interaksi dan sebagainya memang sangat minim. Ya itu banyak isu ya terkait itu. Nah, tantangan guru saya dulu waktu belum masa pandemi saya suka bilang kita mah guru kalah lah sama guru bimbel gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa engage mahasiswa kita atau siswa kita dengan pembelajaran yang menarik gitu. Nah, karena kita kalau mengalahkan tadi sumber informasi atau bimbel yang latihan soalnya luar biasa gitu ya. Mungkin nih saya kemarin rapat di BSNP bercanda-bercanda gitu. Wah, ini lama-lama ada bimbel AKM nih. Ya, dengan konsekuensi tes-tes tadi yang menjadi tantangan buat guru juga di kelas gitu ya. Nah, jadi karena menariknya media sosial, menariknya teknologi gitu ya, dan menariknya dunia luar buat anak-anak kita, terus pas dia masuk kelas, kita biasa-biasa saja gitu. Pertanyaan kita, siswa kita engage atau enggak ya dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi, nah itu yang menjadi tantangannya.
Nah, saya masuk ke poin kedua ya. Jadi pendidikan transformative education lahirnya sebenarnya dari teori belajar. Jadi teori belajar yang pertama kan kognitif ya, jadi udah biasa melihat biase dan sebagainya. Kemudian ada behavioristik, ini nggak berurutan tapi kadang behavior juga ditulis yang pertama. Pavlov yang mengenai anjing ya, respon gitu ya. Kemudian dia juga terkait biasanya berkontribusi kepada praktikum misalnya. Jadi kalau misalnya kita praktikum, kok anak-anak disuruh mencampurkan bahan-bahan kimia bisa ya. Tapi kalau ditanya kenapa ya begitu, nah ini bisa jadi penelitian sendiri buat guru-guru. Anak-anak bisa ngerjain praktikum, bisa ngikuti perilakunya. Tapi ditanya kenapa ya kamu tambahkan ini, dia nggak tahu. Jadi seperti kalau misalnya kita masak gitu ya, makanya praktikum as a cooking book gitu ya, prosedur praktikum itu seperti buku memasak, main ditambah-tambahkan, tapi kita nggak tahu kenapa ya harus seperti itu ditambahkan. Ya jadi itu yang terkait salah satu teori. Salah nggak? Nggak juga. Setiap teori yang ada di sini punya kontribusi masing-masing. Setiap teori yang ada di sini bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kapan kita pakai kognitif? Saya mau anak saya pas KKM nih. Anak saya bisa menjawab soal pemahaman konsep dengan baik. Nggak apa-apa, memang ada di situ. Ya, kemudian setelah itu hadirlah konstruktivisme yang saat ini sampai sekarang menjadi sangat powerful ya. Jadi ada yang jenisnya banyak ya, yang paling dikenal ya ada 3 itu ya. Ada personal constructivism, ya misalnya kita meminta anak kita tugasnya secara mandiri. Ya coba kamu analisis permasalahan lingkungan di kelas di lingkungan Anda permasalahan. Boleh ambil foto terus deskripsikan. Dia foto got di rumahnya kemudian dia deskripsikan. Jangan berpikir tuh tidak ada hubungan, itu adalah stimulasi awal supaya anak aware dengan permasalahan lingkungan dan dia biasa untuk mempunyai kemampuan analisis ya. Kemudian makanya tidak akan ada pertanyaan, misalnya bilang gini, oh konstruktivisme mah nggak bisa di kelas kecil, nggak bisa di kelas besar, bisanya di kelas kecil, nggak ada seperti itu. Jadi konstruktivisme secara konstruktivisme nih ya seharusnya kalau bahasa Indonesia, konstruktivisme secara secara aplikasi itu bisa diterapkan mau di kelas kecil, mau di kelas besar, mau muridnya sedikit, muridnya banyak, itu bisa diterapkan. Intinya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian kenapa adanya group working gitu ya? Itu ada namanya social constructivism. Jadi dari personal konflikkan ide dia dengan temannya. Kita harus membiasakan diri anak untuk berkonflik. Kenapa itu penting? Supaya dia tahu kenapa dia harus mempertahankan pendapat, kenapa dia enggak harus mempertahankan pendapat. Dia biasa open minded, terbuka dengan pikiran orang lain, dia pun bisa menerima pikirannya dia gitu, menjustifikasi pemikirannya dia. Jadi kalau Bapak Ibu bisa pakai debat gitu ya, itu lebih baik lagi. Tapi Bapak Ibu harus punya skill untuk meliding debat. Kalau enggak debatnya enggak kemana-mana, atau kalau enggak debatnya jadi diem aja. Karena anak kita biasa passive learners ya. Nah kemudian humanism ya, humanism itu mengenai bagaimana kita sebagai manusia itu. Jadi sisi kemanusiaannya personal learning ada di sini, sisi personal individual learningnya diangkat di sini. Nah, yang terakhir adalah transformative learning. Jadi humanism sama transformatif agak beririsan, tapi yang diubah dalam transformative learning ini adalah sifat yang sifatnya basic. Jadi kognitif oke, tapi yang paling penting adalah nilai, value, beliefs. Apa yang Anda yakini sebagai menjadi guru, apa yang Anda yakini sebagai manusia, sebagai individu. Ya. Jadi kalau di buku Contemporary Theory of Learning ini termasuk teori belajar yang kontemporer ya, transformatif ini. Nah, ini orang-orangnya saya yakin Bapak Ibu tahu ya, Piaget yang bagaimana kita dengan teori asimilasi dan akomodasi. Ketika Bapak Ibu mengajar ada kalanya ide diterima, ide ditolak sama siswa, itu adalah sebuah proses. Kemudian ada experiential education, meaningful learning experience, kemudian pembelajaran dikaitkan oleh lingkungan pembelajaran John Dewey ya, dan beliau adalah
adalah orang yang meng-create lab school pertama kali. Jadi laboratorium school itu yang buat John Dewey. Ya waktu itu dengan dengan universitas yang di Amerika, Chicago kalau nggak salah. Kemudian Vygotsky ini bapaknya konstruktivism ya, kalau silahkan baca John Proximal Development. Jadi dia mengkriteriakan di mana development siswa itu secara optimal. Kemudian Zach Mezirow ya, ini bukunya silahkan dibaca mengenai transformative learning. Bukunya lama tapi teorinya memang sampai saat ini grand teori yang kita terima dalam proses pendidikan gitu. Nah, ini saya ambil dari kebetulan profesor saya profesor di Transformative Education ya. Kita konstruksi dari beberapa buku, kemudian beliau mempublish papernya, dan ini kita pakai sebagai sebuah acuan ya dalam Transformative Learning Values. Jadi kalau kita menyampaikan bahwa Transformative Learning Values itu seperti butterfly, jadi seperti kupu-kupu. Kenapa seperti kupu-kupu? Bahwa proses belajar itu dia nggak cuma jadi tambah pengetahuannya, jadi bigger size-nya, jadi lebih besar, tapi juga harus jadi lebih indah. Ya, jadi anak yang kita didik itu dia nggak cuma nambah, tapi dia harus tahu gimana pengetahuan yang dia gunakan bisa berkontribusi terhadap orang lain atau kehidupannya. Makanya dianggap tadi metafornya itu sebagai kupu-kupu, mentransform. Jadi transformatif itu tidak hanya berubah, tapi berubah menjadi baik. Tidak hanya berubah diri sendiri, tapi juga berdampak terhadap orang lain dan doing action. Makanya di sini ada 5 prinsip kalau Bapak Ibu mau menerapkan dalam pembelajaran. Pertama, Bapak Ibu harus memahami culturally self-knowing. Harus paham diri Bapak Ibu itu siapa, sebagai guru itu siapa. Kalau saya nulis publikasi jurnal saya, salah satunya adalah mengenai bagaimana teaching identity saya juga dipengaruhi oleh budaya. Ibu saya orang Bima, bapak saya orang Jawa. Cara mengajar ibu saya yang to the point, cara ngajar bapak saya yang kayaknya cara memberitahu siswanya tuh nggak langsung gitu ya. Karena bapak ibu saya dua-duanya guru. Nah, itu mempengaruhi bagaimana saya mengajar. Kemudian pernah lama di Australia, bagaimana interaksi, dan saya kebetulan ngajar juga di sekolah di Australia, ngajar juga di universitas. Jadi pengalaman itu membuat saya sadar, oh ternyata karakter setiap individu di setiap negara, di setiap wilayah itu mempengaruhi, termasuk karakter gurunya. Jadi saya pernah ngajar di Islamic School di Australia itu kebanyakan kan orang Asia dan orang dari Middle East ya. Nah itu gimana karakternya dibanding ketika saya masuk ke sekolah yang memang hampir semuanya kebanyakan orang Australia termasuk gurunya gitu, bagaimana cara mereka mengajar, itu sangat mempengaruhi. Nah stop sampai situ, ketika kita memahami sebagai guru, kenapa ya saya jadi guru, kenapa saya harus jadi guru? Ya, saya pernah cerita ke mahasiswa saya anak tingkat 3, pernah saya tanya, dari 34 orang hanya 4 yang mau jadi guru. Bahkan sampai sekarang pun, kalau misalnya saya lagi tanya, itu udah tinggal skripsi, kamu nanti lulus mau jadi guru nggak? Enggak, Bu, gitu. Terus mau jadi apa? Nggak tahu, Bu. Nah, itu lebih parah. Lebih baik dia nggak mau jadi guru, tapi dia tahu mau jadi apa, gitu kan. Misalnya sekarang kebebasan seseorang yang non pendidikan nggak mau jadi guru gitu, dia bisa jadi yang lain, nggak apa-apa. Tapi at least kita memberikan pembekalan dia ke depan dia itu seperti apa gitu. Jangan sampai dia nggak tahu arahnya kemana. Nah, cultural self-knowing itu pun terjadi ke siswa. Bapak Ibu tahu diri Bapak Ibu sebagai guru seperti apa. Saya paling bisa ngajar dengan begini. Saya nggak bisa ngajar dengan begini. Saya bisa ngoreksi kalau begini. Saya bisa misalnya melakukan yang kreatif teaching kalau begini gitu. Nah kondisi itu cuma Bapak Ibu yang tahu. Apa yang terjadi di kelas saya belum tentu terjadi di kelas Anissa gitu. Saya bilang, Nis bagus lo nerapin model ini, sama Nisa nggak bergerak Bu kelasnya gitu ya. Jadi itu yang paling tahu Bapak Ibu. Yang dalam proses self-knowing, nah ini Bapak Ibu harus memahami murid Bapak Ibu itu siapa. Kalau perlu ke TU ngelihat sebenarnya latar belakang keluarganya gimana sih, latar belakang ekonominya gimana sih. Kalau perlu pakai kuesioner gaya belajar silahkan dipakai. Kalau perlu pakai, oke, sebutkan apa sih yang kamu sukai dalam proses pembelajaran gitu. Dia menulis di kertas lembar, Bapak Ibu baca dan sebagainya. Itu adalah proses bagaimana Bapak Ibu memahami diri karakteristik siswa Bapak Ibu. Agak takes time, tapi itu adalah proses yang membuat Bapak Ibu memahami nanti di ujungnya, kenapa ya nilai KKM nggak nyampe-nyampe gitu.
kenapa ya nilainya begini terus? Dia masalahnya ada di mana ya? Itu adalah kumpulan informasi sebagai guru, sebagai pendidik yang harus kita tahu gitu. Saya pernah ada mahasiswa dia tuh telat terus ya. Saya sampai bilang pernah suatu hari dia datang rapih. Terus saya tanya sama dia, tumben kamu rapih gitu dan on time datang ke kelas. Setelah itu suatu saat akhirnya saya panggil, kamu kenapa datang telat? Jadi dia ternyata dari jam 3 pagi udah bantuin ibunya di pasar jualan gitu. Ya, tapi dengan segala keterbatasan dia itu telat dan sebagainya gitu ya, kadang nggak rapih gitu. Tugasnya sih selesai. Tapi kan kalau kita nggak nanya, mungkin kita udah berasumsi tuh telat ngapain gitu ya. Dan semenjak jadi korprodi akhirnya saya semakin paham kondisi luar biasa mahasiswa saya gitu, dari keluarganya yang berantakan, kemudian dari ternyata dia harus gojek, bahkan untuk kondisi pandemi ini luar biasa. Jadi saya sampai harus buat program bantuan ya, bantuan sembako dan kuota buat anak-anak, karena bahkan untuk makan aja mereka nggak ada gitu ya. Jadi, nah yang seperti itu kita pahami, itu adalah bagian proses untuk mentransformasi pendidikan di kelas kita. Nah, yang selanjutnya adalah relational knowing, hubungan kita dengan orang lain, dengan kolega, dengan kepala sekolah, dengan siswa gitu. Kalau mahasiswa saya kalau lagi praktikum, kalau lagi PKM suka praktek mengajar ya di sekolah, Bu, saya maunya dipanggil kakak. Terus saya bilang gini, oke boleh sih maksudnya buat kedekatan, saya tapi tetap rekomendasi kamu belajar untuk dipanggil bapak dan ibu. Kita boleh dekat dengan siswa, tapi tetap ada batasannya, kita guru, dia murid yang memang kapasitasnya proses pendidikan. Saya waktu di Australia kalau kuliah, dosen saya itu cuma pakai sendal jepit, celana pendek sama kaos gitu. Nah saya itu sampai kemarin kuliah S3 saja gitu. S3 sih saya nggak kuliah tapi kadang ikut seminar gitu. Tetap tuh nggak bisa, tetap pakai baju ya bukan batik sih ya, tapi kemeja terus pakai sepatu gitu ya. Sampai 6 tahun di sana kok rasanya saya nggak berubah-berubah gitu ya. Tapi misalnya terserah mau makan mau apa duduk di meja bebas gitu. Yang penting Anda fokus belajar. Ya tapi kalau misalnya di pas kembali ke Indonesia bukannya jadi ini sih, bukan Ibu Yuli kok nggak terima open minded dan sebagainya, enggak, tapi bayangkan kalau ada dosennya di depan gitu terus dia sibuk makan gitu di belakang kan, kalau buat kita itu adalah nggak nyaman rasanya. Nah, relational knowing dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain, kita harus paham konteks itu. Konteks artinya memang ada kalanya ini batasannya, ini bukan batasannya, ini adalah proses kita mendidik, bukan berarti kita nggak sayang sama mereka misalnya. Nah, relational knowing ini juga hubungannya dengan alam semesta gitu ya, dengan tadi kalau misalnya dengan makhluk hidup lain gitu ya, itulah values-values yang mau ditangkap. Makanya kalau pembelajaran Bu, saya mau mengintegrasikan misalnya sustainability environment misalnya ke dalam pembelajaran. Gimana tuh caranya? Atau kita mau bawa isu misalnya genetic modified food, kalau semangka kita jadiin kotak, gimana tuh? Ada isu kita dia misalnya ngerubah struktur, gimana tuh pertumbuhannya, makhluk hidupnya gimana? Ya, jadi hal seperti itu memang harus kita sadari. Nah, critical knowing. Ya, Bapak Ibu tuh berhak saja mengkritisi. Misalnya gini, kenapa sih harus AKM? Kenapa sih zonasi? Biarpun pada tahun 2018 ya sebenarnya Permendikbudnya, kenapa sih harus prosesnya seperti ini, dikritisi aja. Itu adalah proses Bapak Ibu menyadari saya itu ada di mana, kebijakan ada di mana gitu ya. Ya selama saya di BSNP berarti dari tahun 2014 ya saya di BSNP sampai sekarang. Setiap misalnya kita misalnya ada kebijakan yang dikeluarkan kementerian gitu ya, jadi Permendikbud dan sebagainya, kemudian di bawah diimplementasikan seperti apa, responnya seperti apa, kita tuh sangat menghargai. Biarpun mungkin kalau ada guru misalnya kalau kita lagi uji publik protes, oh harusnya gini 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 gini, sebenarnya kita tahu oh gurunya pahamnya levelnya memang dia paham pada level aplikasi ini, dia nggak tahu nih latar belakang turunan ini seperti apa gitu. Tapi paling tidak belajar mengkritisi, belajar mengetahui itu adalah sebuah proses. Begitu juga untuk siswa Bapak Ibu. Saya dulu ketika belajar itu pertama kali kuliah gitu ya, yang ditanya adalah besok saya berikan kamu bacaan ini, besok kamu datang ke kelas kritisi bacaan itu. Padahal bacaan itu adalah yang buat profesor yang kita pikir apa kurangnya ilmu dia gitu. Tapi dipaksa untuk mengkritisi.
gitu. Karena kan kalau kuliah di sana muridnya sedikit ya. Jadi kalau misalnya ditanya muter lagi ke kita, muter lagi, jadi nggak bisa juga diam. Nah, critical itu adalah fase paling sulit dalam proses belajar saya. Ya, jadi ngubah yang nggak biasa mengkritisi jadi mengkritisi, bukan berarti mengkritisi itu bukan. Sebenarnya mengkritisi itu seperti menunjuk tangan. Saya nunjuk Anissa, 1 jari ke Anissa, 4 jari saya tuh ke diri saya sendiri gitu ya. Ya, jadi sebenarnya itu ada refleksi kita sejauh mana kita paham, karena kita nggak mungkin mengkritisi tanpa paham. Nah, ini akan terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, salah satunya lagi adalah visionary dan ethical knowing ya. Jadi visionary ke depan, memvisionarikan. Jadi kalau misalnya anak-anak, oke anak-anak kamu bikin robot ya, mendesain aja dulu hayalan kamu gitu. Terus anaknya bilang, Bu nggak mungkin, karena nggak mungkin terjadi kayak gini gitu. Biarkan anak-anak tadi saya bilang berinovasi. Jadi nggak usah berpikir ini nggak ada, ini nggak mungkin gitu. Ya, karena bayangkan sekarang bahkan buku virtual reality, augmented, semua 3 dimensi dan sebagainya bisa terlihat dan itu mungkin terjadi. Ya, dan selanjutnya adalah tadi visionary and ethical knowing, tapi juga jangan lupa etik sama orang lain ya. Kalau misalnya dalam hubungan manusia, kalau kita sering bilang kalau dalam penelitian misalnya kita mau wawancara orang ya, udah tahu mungkin dia siswa kita, kamu saya wawancara ya, mentang-mentang siswa kita pulang sekolah ya dia lapar, dia apa, kita nggak peduli misalnya gitu. Yang penting saya dapat wawancaranya. Nah, hal-hal etika itu adalah bagian dari transformative learning values. Jadi etika yang kita bawa dalam proses pembelajaran gitu, kita ajak pakai studi kasus dan sebagainya. Gimana kamu dalam posisi sebagai A, B, C, D gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang paling terakhir adalah knowing in action. Jadi ini yang paling final. Orang kalau udah sadar, tahu dirinya, tahu hubungannya dengan orang lain, tahu bagaimana mengkontribusikan dari visionary tadi. Nah, setelah itu dia tahu dia harus apa. Biasakan anak-anak kita diajak berimajinasi, kalau Anda sudah besar jadi seorang pengusaha, kalau Anda sudah besar menjadi seorang pekerja, Anda dihadapkan dalam situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Ya, jadi dibiasakan seperti itu. Atau real gitu ya. Misalnya, nih di kantin ada sampah ini, apa yang Anda bisa lakukan? Jadi hal-hal seperti itu. Dan jangan lupa dikaitkan dengan konsepnya. Oke ya. Nah, jadi dari poin-poin ini yang paling Bapak Ibu tangkap adalah 4 hal tadi. Dia sebagai individu, self, dia terkait dengan others, orang lain, masyarakat, kemudian terkait dengan masa depannya seperti apa, dan terkait dengan action. Jadi saya highlight 3 hal ini dalam teori belajar yang ada di sini. Bukunya ini ada e-booknya, dulu saya belinya asli hard copy, tapi Bapak Ibu sekarang udah bisa lihat nih, Contemporary Theory of Learning. Silahkan Bapak Ibu baca terkait dengan salah satunya adalah Transformative Learning Theory. Nah, di pendidikan transformatif, kalau Bapak Ibu punya visi misi sekolah dan graduate attribute, maka yang harus kita pikirkan adalah generasi yang holistik. Ada nih holistic education, lifelong learners. Bapak Ibu nggak akan sanggup membagi semua ilmu ke anak-anak. Yang digaris bawahi bagaimana Bapak Ibu berhasil menjadikan anak-anak yang mau belajar. Bapak Ibu keluarkan satu kata, otaknya langsung nyari gitu ya, langsung nanya, gimana ya Google tadi ibu ini ngomong ini. Nah, itu berhasil. Tapi kalau di kelas dia stop belajar, ya udah, sebenarnya kita belum berhasil mendidik anak itu jadi manusia pembelajar. Menjadi manusia pembelajar lebih penting dibanding kita transfer semuanya, kemudian kita bahas latihan soalnya, kemudian setelah itu dia stop. Kita modifikasi sedikit soalnya, hilang semuanya. Ya, jadi lifelong learners, makanya kita sampaikan ini sangat dibutuhkan ke depan. Nanti peluang fleksibel learningnya tinggi, nih kayak mahasiswa saya, kan saya bilang, oke, kamu boleh kuliah nih di mana aja, ibu udah buka kerjasama ke UPI, ke UNY gitu ya. Terus mereka bilang gini, enggak Bu, mau di UNJ aja gitu. Jadi peluangnya udah semakin besar, dia mau kemana-mana, anak-anak tetap aja mau ngambilnya yang wajib, yang penting selesai lulus. Jadi kadang masalahnya bukan di kesempatan peluang, tapi memang anak-anak kita bukan anak yang senang keluar dari comfort zone, bukan anak yang suka ngambil resiko. Nah, itu salah. Masalahnya adalah ke depan resiko semakin besar gitu. Nah, kemudian agent of change. Jadi kadang sedang melihat mahasiswa atau mungkin siswa yang punya ide-ide kreatif ya, apalagi kalau ditanya anak-anak sekarang luar biasa kreatifnya ya. Jadi biasakan peluang-peluang itu dibuka. Jadi mungkin misalnya kemarin guru life school ada yang cerita ke saya ya, dia waktu pertama-tama masa pandemi, nanti saya contohkan gambarnya,
Dia bilang ke anak, gimana ini ya kira-kira ke depan masa pandemi ini. Nah, anak-anak itu padahal anak SMP. Ditanya dia sampai bilang, oh nanti pasti harga masker tinggi gitu. Sampai bisa mikir, padahal waktu itu belum kejadian. Jadi ternyata, terus gimana kalau masker tinggi? Seharusnya kayak gini-gini, bisa berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya ini hanya kesempatan buat kita, tapi nggak berarti Bu, materi pembelajaran kan banyak sekarang kurikulum darurat ya. Materi pembelajaran banyak. Nggak apa-apa itu bisa diatur. Jadi ada kalanya Bapak Ibu fokus ke ngasih materi, ada kalanya sehari itu Bapak Ibu stimulasi karakter, critical thinking, apalagi kalau AKM ini Bapak Ibu udah nggak bisa main-main. Semua tipe soal kontekstual gitu ya, kalau misalnya saya mungkin Pak Sukro kemarin udah ya mengajarkan tentang HOTS ya. Kalau baca soal-soal PISA, saya pun mungkin nggak akan sanggup tuh ngejawab semuanya gitu ya. Sangat luar biasa sulitnya. Nah, dalam konteks pembelajaran pun, Bapak Ibu mau nggak mau harus inovatif dan transformatif. Dan memang fokusnya adalah mentransform bukan saja kognitif, tapi juga tadi sikap. Jadi mau nggak mau jadi guru yang terus merefleksikan diri, kemudian melakukan transformasi. Oke ya, ini saya konstruk ada beberapa teori yang diambil ya, bahwa pembelajaran 5.0 itu ini terkait dengan education 4.0, bahwa sebenarnya ke depan akan semakin individual learning experience. Ya, anak-anak belajarnya semakin individual, fleksibel sekali. Makanya tadi saya bilang penting membentuk anak yang lifelong learner, self-regulated learners. Kalau Bapak Ibu sering, guru-guru suka bilangnya self-regulated learners ya, learning ya, SRL gitu. Ya, karena saat itulah dituntut anak-anak punya disiplin seperti itu. Kemudian sekarang Bapak Ibu nggak bisa terkukung ngajar satu bidang studi tanpa mengkaitkan dengan bidang studi lain. Kalau perlu sesekali guru kimia ngajak guru bahasa Indonesia ngajar bareng gitu. Ya, jadi ajak mereka memahami bahwa sebenarnya kimia nggak berdiri sendiri, biologi nggak berdiri sendiri, tapi dengan bidang-bidang yang lain. Jadi interdisiplin, transdisiplin tuh udah nggak ada pilihan. Makanya ada STEM dan sebagainya ya yang sekarang, atau istilahnya system thinking ya, sustainability education, udah nggak bisa anak-anak sendiri. Kemudian self-organization. Sekarang latih anak-anak mengatur belajarnya sendiri. Bahkan kemarin saya lihat di TED Talk ya, gimana anak-anak dia memberikan kesempatan kepada siswa masuk ke kelas nanya gini, oke hari ini kamu mau belajar pakai gimana? Dia ada yang bilang, saya maunya presentasi nanti di akhir pelajaran, saya maunya search ini, saya maunya, akhirnya satu kelas itu aktivitasnya beda-beda, tapi ada yang sama di grouping juga gitu, 3-5 orang, di ujung-ujung kelasnya itu beda-beda. Dan dia melakukan penelitian, dia tanya, dan ternyata dampaknya luar biasa. Anak-anak punya kebebasan cara belajar sendiri, kemudian kita bisa atur, yang penting kita ukur ujungnya jadi nggak outcome-nya. Ya, maka terus kemudian ke depan individual assessment semakin tinggi. Ini tantangan Bapak Ibu sekalian ya. Setiap individu akhirnya mempunyai kompetensi yang dicapai masing-masing, sekalipun kita punya general competence, saya yakin pasti itu punya, yang harus dicapai. Saya waktu di Australia ini, ngajar sekolahnya pakai individual assessment, ya Allah Bapak Ibu susah. Jadi di depan kelas itu, mungkin Nisa di high scope kayak gitu ya. Jadi modulnya itu sendiri-sendiri. Jadi anak yang high achiever nih udah sampai level mana gitu. Itu luar biasa. Kita benar-benar approach-nya per individu. Nah, itu tantangan ngajarnya juga agak beda ya. Tapi memang kita muridnya nggak terlalu banyak, tapi memang approach-nya ke individu itu setiap individu. Bahkan sekarang pas kemarin terakhir saya ke sana, saya tanya, bahkan anak kelas 11 itu boleh. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Bisa buka. Saya di mute. Udah selesai ya, Nis? Belum kan? Lanjut, Bu. Tadi sepertinya ada kesalahan. Oke. Kemudian ada namanya kompleks kompleks and real world. Tadi juga sampaikan ya. Kemudian juga mau tidak mau kita jadi harus paham nih kondisi saat ini ya, seperti apa gitu ya. Kemarin saya rapat dengan DAD di Jerman, dia cerita sehari itu kami bisa sampai 11.000 loh yang kena COVID. Terus saya besar bener gitu ya. Iya, tapi kami terpaksa tetap sekolah nih dimasuk gitu. Saya sampai pikir makanya mungkin tinggi sekali, tapi salah satunya adalah karena sekarang udah musim winter ya, jadi cara menanganinya juga kan dia growing so fast dalam kondisi itu gitu. Tapi kompleksiti permasalahan itu terjadi di luar sana yang mungkin
siswa kita juga harus tahu. Kemudian information access, kemudian yang dua ini tadi saya sudah sampaikan, teacher as a mentor and facilitator. Learning is a social activities. Jadi biasakan anak-anak terbuka dengan berbagai informasi, biasakan dia berinteraksi dengan teman-temannya. Saya yakin berbagai teknologi bisa digunakan ya, dia working together, biarpun kita suka bilang nggak bisa nih group working, bisa gitu ya. Entah dari Google Site dia kerja bareng-bareng, entah dari bagian mana dia konstruk bareng-bareng, ada peer assessment ya, macam-macam tools juga bisa dipakai. Oke ya, jadi saya pindah ke sesi selanjutnya. Ini tentang gurunya. Bapak Ibu, jadi ini teorinya udah lama ya, tapi ini sampai sekarang masih dipakai. Kalau sebenarnya teorinya Habermas bukan teori tipe guru, tapi tipe manusia. Tapi ketika diterapkan di guru gitu ya, kalau baca bagaimana di education, maka kita bagi menjadi 3. Ada manusia yang technical interest, masuk ke kelas yang penting materi selesai, mau ngerti mau enggak materi selesai. Ya, jadi pokoknya target kita hari ini bahas latihan soal kumpulkan beres. Salah enggak? Enggak juga. Ada saatnya kita memang kejar-kejaran sama materi. Nah, tapi jangan lupa juga kita perlu practical interest. Tipe guru yang masuk di kelas, dia tuh memikirkan nih ngerti nggak ya? Kayaknya gregetan kalau anak-anak nggak ngerti. Pas anak-anak nggak ngerti, dicari lagi medianya, dicari lagi modelnya supaya dia bisa paham gitu. Nah, pada kondisi ini biasanya technical interest di teori behaviorism, practical interest di teorinya constructivism. Ya, pembelajaran bermakna, meaningful learning experience. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan ada di sana. Ada kalanya kita jadi bolak-balik. Nah, makanya ketika kita masuk kelas, kita bisa jadi benar-benar guru yang technical interest, bisa jadi guru yang sangat practical interest, besoknya bisa jadi gabungan dari ketiganya ini. Nah, level paling tinggi guru ada di level emancipatory interest. Nah, ini jarang sekali. Ya, mungkin dari berapa guru, mungkin ada cuma beberapa saja yang bisa sampai sini. Jadi dia itu sampai memikirkan nih besok anak saya, siswa saya bisa jadi pengusaha nih. Coba saya bikin studi kasus tentang dia misalnya direktur sebuah perusahaan. Ada masalah limbah, ada masalah ini, apa yang dia lakukan. Jadi dia berpikir ke depan anak saya ini adalah sesuatu yang memberikan kontribusi lah kepada masyarakat, kepada dunia, kepada nasional ya di Indonesia gitu. Jadi dia harus kita didik dengan baik. Jadi aktivitas pembelajarannya tadi yang saya sampaikan, gimana caranya dia doing something gitu. Waktu saya ngajar di Australia itu ngajarnya environmental science. Jadi kalau ngajar sama guru, saya suka cerita nih, guru ini sangat luar biasa, environmental friendly banget gurunya. Jadi kalau saya pas masuk kelas, saya nyalakan lampu, dia langsung bilang pertama kali tuh, Yuli, kita nggak usah nyalain lampu, cukup kalau buka jendelanya itu udah ada sinar matahari. Jadi kita jarang nyalain lampu, kalau matahari masih cukup. Terus kalau misalnya kita ngeprint soal, dia itu selalu pakai kertas bekas, itu pun dipotong 2. Jadi dia mengajar mata pelajaran environmental science, tapi sikap dia memang menunjukkan dia seperti itu. Dan mau nggak mau tuh anaknya tuh jadi terbawa ya. Sampai suatu saat kita lagi ngumpul-ngumpul, terus dia lagi diskusi ya. Terus kelompok siswa nanya gini, teacher, itu kan di kantin itu ada, kan kalau mereka makannya sandwich, ada apa selada gitu banyak ya. Kayaknya kita bisa tanamkan tanaman di situ masih kosong, kita bikin kompos aja yuk. Dan itu nggak kita ajarkan, bukan tugas, bukan apa-apa gitu. Ya jadi itu muncul ketika proses pembelajarannya itu kayak hidden curriculum yang nggak sadar, bukan nggak sadar, kita sebenarnya ngedidik tapi kita nggak ngomong gitu. Nah, timbul seperti itu adalah tahap akhir keberhasilan seorang guru, dia bisa mengemansipasi. Ya, dia bisa menstimulasi anak jadi berpikir untuk lingkungannya. Gitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang memang perlu kita pikirkan dengan baik ya, ketika misalnya kita mau mentransformasi pendidikan. Nah, ini juga ada teori ya yang kita sering dengar namanya TPEC ya, bahwa sebenarnya guru itu pokoknya kalau profesor saya bilang guru itu kayak malaikat ya. Jadi tuntutannya banyak gitu ya, dan saya yakin reward Bapak Ibu tuh nggak ada. Kalau secara materi mungkin nggak sebanding lah dengan kebahagiaan atau misalnya tadi ya kepuasan batin ya yang nggak bisa dibayar dengan yang tadi. Nah, sampai timbul seperti itu tuh luar biasa. Nah, di TPEC ini sebenarnya terkait dengan kompetensi guru ya.
mau nggak mau nih katanya kemarin kan training Bapak Ibu ada yang sampai konsep ya, nanti siang juga ada Pak Hanhan ya. Jadi content knowledge mau nggak mau paham nih yang biru muda. Menggunakan teknologi mau nggak mau paham. Terus pedagoginya mau nggak mau paham. Nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang dianggap paling utama, enggak. Ya, semuanya memberikan kontribusi. Kalau Bapak Ibu menggabungkan teknologi sama pedagogi, namanya TPK gitu. Jadi jangan sembarangan misalnya, oh ngajarin simulasi elektron gitu ya, simulasi dengan video ini gitu ya. Kira-kira ini untuk membangun apa ya? Membangun kemampuan spasial siswakah, membangun kritikal atau apa? Jadi jangan sampai yang mau dibentuk apa, yang digunakan teknologinya apa. Berarti Bapak Ibu nggak bisa menggabungkan TPK ini. Ketika pedagogical content knowledge udah tahu materinya abstrak, tapi yang dikasih malah project based learning gitu. Mungkin lebih pas penggunaan media di sini. Itu namanya PCK, menggabungkan pedagogi dengan konten. Ada lagi teknologi dengan content knowledge gitu. Jadi kira-kira kalau kita merepresentasikan sebuah konten, teknologi apa yang pas kita pakai? Kalau ini kan pedagoginya, ini kontennya. Yang sempurna adalah yang tengah ini, Jo. Dia tahu kaitan teknologi, hubungannya sama konten, hubungannya sama pedagogi. Namanya TPEC. Dulu namanya PCK. Sekarang pedagogical, technological, pedagogical, and content knowledge. A-nya itu kadang nggak ditulis, kadang ditulis ya. Tapi sebenarnya dari Mistra, setelah jadi TPEC, PCK-nya dari Sulman. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini juga Bapak Ibu lihat nih Misra ya mengembangkan lagi. Kalau di 21st century learning, maka dia ada foundational knowledge yang harus Bapak Ibu punya. Konten, cross disiplin, digital literasi, ini masih knowledge nih. Kemudian ada lagi humanistik. Oh, ternyata harus tahu life job skill yang dibutuhkan apa. Emotional learning-nya, etikanya apa. Cultural competencies-nya apa. Karena mau nggak mau anak Bapak Ibu nih besok interaksinya nggak cuma sama orang yang ada di kelasnya, di luar kelasnya, di Indonesia, bahkan di luar negeri gitu, global. Ya, jadi interaksi cultural competencies, menerima keperbedaan, jangan ngelihat orang kok dia bisa ya mikir kayak gitu. Ya, jadi yang seperti itu celebrate the differences ya, perbedaan kita dengan orang lain. Kemudian yang itu meta knowledge buat beraction ya, kreativitas, inovasi, problem solving, critical thinking ya. Jadi ini yang luar biasa, saya pikir Bapak Ibu bisa menerapkan, nanti mungkin semakin ini ketika kita paham aspek-aspeknya seperti apa. Ketika pembelajaran transformatif, ini saya breakdown lagi. Jadi intinya adalah kita memahami identitas kita tahu identitas siswa kita terus merefleksikan diri. Jadi kalau lihat assessment ya anak-anak nggak nyampe KKM, kenapa ya? Selain refleksi anak-anak, refleksi diri kita ubah ternyata nggak berubah, oh berarti mungkin masalahnya bukan di saya, di anak-anak. Tapi paling tidak kita tahu akar masalahnya di mana. Kemudian tadi empowerment, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian pembelajaran bermakna constructivism dan ethics of care. Kita nggak mungkin ngerubah mahasiswa kita kalau kita nggak caring sama mahasiswa kita. Jadi ethics of care itu adalah etika seorang guru ya, kepedulian. Nah yang terakhir ini juga penting Bapak Ibu, dialectical thinking. Jadi saya selalu bilang jangan berpikir teacher center is bad gitu ya, jelek, nggak usah diterapkan. Student center is the best, enggak ya. Bapak Ibu harus bisa menentukan nih harus pakai teacher center nih, harus pakai student center. Jadi dialektik antara semua approach itu kita pakai. Jadi di pembelajaran transformatif fokusnya biasanya karakter, refleksi nilai, pelibatan emosi karena membentuk mahasiswa secara holistik. Pengalaman yang otentik. Dia harus melakukan perubahan tanpa mengabaikan kognitif dan keterampilan. Jadi gurunya juga harus reflektif dan tadi ya empowerment. Nah, ini kompetensinya beberapa saya taruh di naskah akademik yang tadi saya sampaikan. Jadi memang akhirnya mau nggak mau harus jadi adaptor nih, kemampuan adaptasinya semakin tinggi. Komunikator, inovator, Bapak Ibu juga pembelajar, visionary juga ke depan, leader juga gitu. Berani ngambil resiko juga, berkolaborasi dengan siswa juga, role model juga gitu. Jadi ke depan akhirnya perannya semakin banyak gitu. Banyak dalam arti ternyata lebih fokus ke tadi individual learning, memotivasi siswa, bisa jadi lebih ringan, Lebih ringan dalam arti oh dia bisa belajar dari mana saja. Fungsi kita menstimulasi dia agar mau terus belajar, fungsi kita menstimulasi agar dia tetap memiliki nilai-nilai dan identitas tadi.
Ya, jadi empowering, future oriented menjadi isu juga di sini. Oke, Bapak Ibu, saya mau sharing experience ini yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya mencoba menarik, sebenarnya di diri Bapak Ibu tuh udah ada, cuma tinggal saya mengkaitkan ini loh existing teorinya. Ini yang terjadi gitu, yang tinggal Bapak Ibu aplikasikan dalam kelas. Biasanya kalau Bapak Ibu ngajar gitu ya, kita sering lihat apa sih pendekatan pembelajaran, apa sih model, metode, strategi dan sebagainya. Saya kebetulan bukan yang biasa membedakan pendekatan, beda dengan definisinya apa, model, metode, strategi gitu. Karena sebenarnya di buku textbook juga kalau Bapak Ibu baca sebenarnya nggak ada yang terlalu sampai beda-bedakan seperti itu ya, tapi memang kita kan terbiasa membedakan. Nah, ketika pendekatan itu adalah maksudnya filosofi yang mendasar, kadang dibagi dua nih Bapak Ibu, cuma saya bagi 7. Biasanya dibagi 2 aja, student center, teacher center. Terus model itu biasanya di bawahnya lagi dia sebagai proses cooperative learning, collaborative learning. Metodenya misalnya jigsaw, number head together, student team achievement division, pokoknya yang kecil-kecil metode itu. Nah sebenarnya Bapak Ibu tuh punya juga model pembelajaran, jadi silahkan buat. Ya dulu di kurikulum kita ada namanya paikem gitu, itu kan juga dibuat. Jadi Bapak Ibu berhak buat model sendiri. Jadi jangan takut misalnya, Bu Yuli saya punya model, saya namakan apa, boleh ya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, saya mau membagi 7 ini supaya Bapak Ibu tahu filosofi dasar di setiap pendekatan ini apa masing-masing ya. Jadi ini saya konstruk dari berbagai buku. Jadi ada namanya information processing. Kalau Bapak Ibu ngajar fokus ke kognitif, hasil belajar yang kognitif, fokus ke pemahaman konsep, miskonsepsi gitu ya. Miskonsepsi sih ada lagi yang bawahnya, tapi ke konsep saja. Maka Bapak Ibu sedang menggunakan information processing. Contohnya apa? Ceramah, konsep map. Itu namanya information processing karena mengatur bagaimana informasi diatur. Ya, yang kedua adalah conceptual change. So, ini miskonsepsi banyak banget nih. Nah, yang dipakai adalah conceptual change namanya. Nah, Anda Budiah nih di sini penelitiannya conceptual change text, ya, mengatasi miskonsepsi. Jadi, conceptual change text tuh punya 3 syarat ya, paling tidak. Bagaimana siswa jadi nggak puas dengan konsep yang salah, misalnya, saya sering kasih contoh, asam rasanya asam gitu. Terus cari, padahal kan nggak semua asam rasanya asam. Itu karena kehidupan sehari-hari kita tahu asam rasanya asam. Cari makanan atau apa dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung asam tapi nggak asam. Ya, misalnya contohnya pepaya ada asamnya nggak asam, misalnya gitu. Ya, nah yang seperti itu anak kan langsung jadi terjadi konflik kognitif. Nah, konflik kognitif itu salah satu cara supaya anak berubah konsep. Ya, terus dia tuh harus bermakna. Kalau nggak bermakna, jadi Bapak Ibu itu sebenarnya guru itu adalah satu-satunya profesi dibilang ya di buku bukan brain based learning, How the Brain Learns, bahwa jadi guru itu adalah profesi yang mengubah otak manusia. Jadi the brain changes. Teacher is the profession that can change the brain changes ya dia bilangnya. Jadi di situ di buku itu dituliskan ketika kita mengkaitkan sesuatu, ini sebenarnya teorinya Ausubel ya, mengkaitkan nih asam, ditik gitu, disentuh nih, ditik asamnya, maka saat itulah dia berfungsi, terstimulasi, akhirnya pembelajarannya jadi bermakna. Nah itulah conceptual change. Conceptual change siswa miskonsepsi nggak akan berubah sebelum Bapak Ibu tahu miskonsepsinya apa. Gimana ngubah miskonsepsi kalau nggak tahu miskonsepsinya apa? Jadi yang terpenting adalah gimana caranya mengidentifikasi miskonsepsi. Nah, itu pembahasan yang lain lagi. Setelah itu ada lagi yang pendekatannya fokusnya ke behavior system. Jadi kalau praktikum, demonstrasi, fokus how to use, itu namanya behavior system. Nah, selanjutnya yang lain lagi adalah personal learning. Anak-anak hari ini diminta bikin refleksi, merefleksikan gimana permasalahan lingkungan di daerahnya dan sebagainya. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Jadi jangan dipikir apa-apa pokoknya latihan soal selesai. Personal learning itulah tahap awal dia menstimulasi critical thinking. Apalagi kalau udah AKM apa-apa literasi, Bapak Ibu harus tahu tuh kontekstual bidang keilmuan masing-masing. Terus scientific nih yang ke-13 ya, bagaimana keterampilan proses, dia menyusun masalah, membuktikan, menyusun hipotesis, merangkai, mempresentasikan. Nah itu adalah bagian yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah the favorite thing itu, the favorite adalah social learning. Kooperatif, kolaboratif, di dalamnya ada jigsaw dan sebagainya, metodenya itu ada di social learning.
Ya, jadi fokusnya itu dia bukan ke information processing. Memang fokusnya Jigsaw itu anak bisa berkolaborasi, mengkonstruk pengetahuannya, social constructivism. Nah, ada lagi namanya social emotional learning ya. Dia selain melalui isu sosial, bersosialisasi dengan orang, dia bikin emosi. Jadi misalnya Bapak Ibu bikin cerita ada ada seorang bapak dia di PHK setelah itu akhirnya dia berjualan gorengan misalnya yang kayak gitu-gitu. Jadi kita mengangkat emosi siswa untuk dia ngubah juga kognitifnya, sikapnya juga berubah. Nah, yang terakhir adalah culturally responsive teaching. Jadi pembelajaran yang terkait dengan budaya, tapi budayanya nggak kecil, budayanya tuh latar belakang siswa. Nanti saya contohkan budaya dalam konteks simbolik juga disampaikan, nanti saya contohkan cara melakukannya. Nah, ini namanya yang saya lakukan Bapak Ibu di information processing conceptual change ya. Ngecek pengetahuan awal, suruh anak gambar, kemudian kita kasih konflik kognitif, kita paham proses kognitif dalam siswa, baru jadi pembelajaran bermakna. Ini contoh penelitian bimbingan saya ya. Jadi saya buat model pembelajaran, saya suruh dia drawing nih, ya drawing misalnya reaksi oksidasi reduksi seperti apa. Ini namanya flow map. Flow map ya, flow map itu misalnya oke, kamu dikasih waktu 2 menit, sebutkan tentang asam. Seret. Yang keluar itu pasti adalah apa yang dia pahami di setiap konteks tadi. Kemudian drawing ini juga sangat efektif untuk mendeteksi miskonsepsi. Nah, kemudian jadi kita nggak sebatas dia dapat nilai 70, tapi kita harus tahu model mentalnya kayak apa sih. Ini bahkan sangat menarik ya, anak-anak ini ketika kita keliling daerah, nih ke Pandeglang dan ke Tasik ya, anak-anak itu dan Klaten. Jadi anak-anak itu kalau misalnya apa sih larutan elektrolit, dia langsung ingat sama ikan yang ada di sungai. Dia langsung ingat proses tenun gitu. Jadi dia tuh mengkaitkan struktur kognitifnya dengan kehidupan sehari-hari. Tergantung ya dia hidupnya di mana ya. Jadi itu analogi anak-anak pakai. Dan yang ini 8E yang saya buat sudah dipublikasi juga. Jadi saya ceritakan saja sedikit nih tahap engage sama tahap explore. Anak-anak dikasih studi kasus, anak-anak harus jawab studi kasusnya tapi nggak boleh pakai buku. Jadi jawabnya harus sendiri, nggak boleh baca. Jawabnya harus benar-benar mengandalkan prior knowledge dia. Kemudian dia harus e-search ini dia cari di internet dan sebagainya. Dia mencoba menjawab studi kasus ini. Setelah itu dia lihat jawaban dia sebelumnya sama jawaban setelah dia mencari literatur. Dia elaborate. Jadi dia simpulkan. Nah, dia simpulkan, kemudian setelah dia simpulkan, dia buat di kelompok. Di kelompok saling exchange. Setiap orang kan beda tuh. Nah, itu social collaboration ya. Social constructivism di exchange ini. Kemudian setelah dia berkelompok, dia bebas mau sama kelompoknya jawabannya atau kembali ke pemahaman dia semula. Jadi kayak kooperatif, jadi dia bebas. Kemudian dia mengevaluasi ya. Jadi di sini evaluasi individual refleksi kok ternyata dari dia belajar sendiri, dia cari literatur, dia bekerja dengan temannya kok ada yang beda. Nah, guru di sini harus cerdas, memfasilitasi proses transformasi siswa tadi supaya guru harus teacher center itu kan bukan berarti lepas. Dia harus memfasilitasi nih mana yang dianggap benar gitu ya, supaya nggak terjadi tadi miskonsepsi tadi. Ya, jadi itu yang model saya ciptakan 8E. Kemudian ini namanya social emotional learning. Ini menimbulkan emosi dan empati. Nanti kalau sempat download buku pembelajaran berbasis empati di UNESCO, kebetulan 2 tahun ini saya dan teman-teman di UNJ mengerjakan itu dan itu sudah diintegrasikan di 10 mata pelajaran. Ya, jadi ngajarin empati di matematika, empati di kimia itu ada RPP-nya juga, Bapak Ibu tinggal pakai. Contoh studi kasusnya ada di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris, Penjaskes, bahkan seni dan budaya. Ya, jadi ada refleksi nilai, kemudian isunya lokal, sosial, global, dan isunya harus dilematis, harus kontroversial. Kalau enggak dia enggak emosi. Ya, jadi Bapak Ibu yang harus bisa kira-kira misalnya ini ada ada jambu Bangkok kan itu udah dimodifikasi. Kita mau makan enggak gitu. Ini ada plastik bag. Kira-kira gimana ya gitu ya. Ini jadi isu-isu ini kita bisa angkat. Nah, kemudian ada lagi culture transformative teaching ini yang mau saya angkat ya, bagaimana pembelajaran
merespon, mentransformasi melalui latar belakang budaya. Jadi prinsipnya bukan cuma, oh kalau di Jawa nyuci keris apa ya hubungannya sama bidang saya, keilmuan. Saya pernah ngajar juga bukan cuma di kimia ya, mengintegrasikan ini di mata pelajaran lain. Tapi intinya adalah, misalnya gini, oh anak saya ini gaya belajarnya visual. Jadi culture itu, culture akademik, culture siswa, karakteristik, dan sebagainya. Perilakunya, nilainya, identitasnya. Jadi benar-benar siswa itu menjadi fokus. Ini caranya, cara ngajarnya. Jadi tahap pertama Bapak Ibu harus cari tahu siswa Bapak Ibu itu seperti apa. Gaya belajarnya kinestetik, visual sebagian besar. Terus latar belakangnya misalnya dia kebanyakan memang orang di Jakarta, Betawi gitu, atau malah campuran. Jadi dia self identification penting. Kalau perlu anak melakukan self reflection aja, nulis gitu. Bapak Ibu paham kondisi anak-anak. Kemudian culture understanding, ini karena ada konteks integrasi budaya, jadi Bapak Ibu bisa praktek budaya apa yang terkait dengan konsep materi pelajaran. Entah praktek terkait nilai ya, nilai-nilai, atau praktek budaya misalnya tadi yang saya contohkan mencuci keris. Jadi bebas. Culture understanding ini untuk memahami dia itu berasal dari mana ya. Tapi nggak cuma tadi ya, nggak cuma makanan, tari-tarian, tapi nilai-nilai juga bisa diangkat. Kemudian kolaborasi, kasih dia studi kasus, kemudian gunakan berbagai variasi metode pembelajaran. Studi kasusnya bisa dikaitkan dengan tadi, masalah sosial di lingkungannya, karena itu culture understanding, atau praktek-praktek budaya dikaitkan dengan konteks yang lain. Kemudian ada critical reflection, nah ini bisa pakai debat, pakai diskusi, kemudian setelah itu fungsi Bapak Ibu adalah ngecek pemahaman, kayak assessment, kemudian nilai apa yang berubah. Apa yang Anda rasakan setelah pembelajaran ini? Oke ya. Nah ini contohnya. Saya contohkan bimbingan saya sudah banyak penelitian ini. Jadi dia ngecek prestasinya, simulator berapa, jumlahnya, sukunya berapa, minatnya ternyata banyak yang nggak suka kimia nih, nggak kelihatan ya. Ini 30% juga ya, kimia tuh menarik, menyenangkan, sulit, tapi nggak menyenangkan. Jadi ternyata suka sama kimia aja enggak gitu kan, jadi masalah juga. Jadi ini salah satu tahap pertama, self-identification ya, supaya dia paham diri dia juga siapa. Nah, cultural understanding kalau di kimia yang nyambung, agak nyambung ini, materi-materi ini terkait dengan konsep kimia. Tapi kalau di mata pelajaran lain, apapun yang terkait konteks sosial, permasalahan sosial dalam sebuah wilayah, itu bisa diangkat. Bebas. Ya, namanya cultural understanding. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan ya, roti buaya, baking soda, kemudian air kelapa, larutan elektrolit, cuka Bali misalnya, alkohol. Jadi belajarnya nggak boleh lewat dari konsep Bapak Ibu. Jadi kalau ngajar macam-macam, nyambungnya harus ke materi juga. Kayak tadi yang saya bilang di UNESCO itu, nyambungnya ke materi, nggak boleh tiba-tiba ngajarin junk food, terus hubungan sama materi IPS-nya apa? Nggak bisa kalau nggak nyambung. Jadi ngasih studi kasus juga difikirkan ya, konteks materinya. Nah ini jadi contohnya kita buat artikel ya, ada artikel nyuci keris, deskripsinya apa, nah ini langsung hubungan ke kimianya apa. Bikin mochi yang Sukabumi ya, nah itu ada di sini. Nah ini collaboration, jadi anak-anak buat project ini ke beberapa daerah ya, kalau ini ke Bangka Belitung nih, karena Bangka Belitung itu permasalahan air bersihnya cukup besar ya, jadi akhirnya terus kita ngangkat kasus dulu, orang dulu itu gimana ya dia caranya supaya dapat air bersih, terus dimodifikasi ya. Kalau ini yang sederhana saja, destilasi, karena pakai yang lain sangat high cost dan nggak mungkin kalau anak-anak bisa mengaplikasikan itu. Nah kalau ini masalah jeruk ya, di sana ada jeruk yang bisa dijadikan larutan elektrolit ya. Kalau ini project buat sabun dari susu kuda liar, dan ini agak challenging karena kan harus mix jadi emulsi yang baik gitu. Ya, kemudian jadi ini proses kolaborasi yang ada. Nah, ini critical reflection, anak-anak saling berdebat, berargumentasi ya. Dan ini bisa dilihat prosesnya. Kemudian yang terakhir itu guru mengajak anak untuk melakukan refleksi. Apa yang kamu dapat, kenapa, dan ini bisa clear kita lihat dampaknya kepada siswa. Nggak cuma pemahaman, tapi juga terhadap nilai. Nah ini yang STEM. Sebenarnya model pembelajaran yang biasa dipakai itu adalah label dan rush ya tahun 2010. Jadi refleksi dulu, kasih pertanyaan, kemudian doing research dulu, dia nyari tahu, dia aplikasikan, kemudian komunikasi. Jadi ini sebagai project STEM. Jadi projectnya harus terkait dengan STEM. Nah ini contohnya, jadi
dulu saya ngelatih anak SD-nya bikin marker space, ini dapat grant dari Australia, ngajar dulu guru-gurunya, kemudian calon gurunya ngajar siswa SD ya tentang energi. Kemudian ini dulu bimbingan saya buat kolam ikan nih, ini mengetahui pH optimal dari ikan mas supaya nggak mati. Jadi kondisi udara, kondisi ini, dan akuariumnya bahkan membuat sendiri, anak-anak harus mengetahui volumenya. Jadi steam gitu ya. Nah ini hidroponik juga pH berapa, buffernya bisa jadi ya, larutan penyangga. Kemudian ini masalah etching ya, etching. Jadi ini kebetulan anak SMK jadi jago-jago buat desain ya. Tapi dia mengganti-ganti larutannya supaya bisa bisa digunakan, desainnya juga. Kemudian nah kalau ini integrasi nilai. Jadi di sini kalau STEM sama nilai digabung, kasih dulu studi kasus, kasih dilema. Misalnya permasalahan plastik Indonesia nomor keempat gitu. Ini di kelasnya Budiah nih yang permasalahan plastik. Nomor 4 di dunia dan sebagainya. Kemudian permasalahannya anak-anak menyelesaikan masalah dalam bentuk studi kasus, dia kerjasama. Kemudian Bapak, Ibu baru ngajar materi. Jadi jangan ngajar materi dulu. Biarkan anak-anak terbiasa menyelesaikan soal dengan apa yang sangat melekat dalam pikirannya. Ya, content integration berarti misalnya plastik ya plastik, kalau dilema asam basa ya asam basa. Nah ini saya gunakan di buku UNESCO tadi, di project UNESCO, jadi silahkan dipakai, cuma nggak STEAM, semuanya project saja, projectnya bisa poster, bisa apa saja. Kalau mau STEAM ya projectnya STEAM, kalau enggak ya berarti project biasa, ya pengembangan nilai karakter melalui project base. Ini transformasi kita cek. Ini contohnya, intinya adalah harus meaningful dan harus ngubah anak-anak jadi, oh ya ternyata saya bisa doing something ya. Istilahnya namanya values and education, knowledge education ya, menggabungkan nilai dengan pengetahuan. Ini cerita dilemanya ya, misalnya Anda plastik, apa yang Anda lakukan ya, nanti bisa dilihat di PowerPoint saya. Ini di kelasnya Pak Rifai, SMA Lab School, jadi ini masalah bikin alat penghisap udara, ini masalah ini nih, dilema story-nya itu tentang sekarang kan banyak laundry di gang-gang gitu. Itu kan masalah airnya bermasalah, asam basa dan sebagainya. Jadi anak-anak buat water treatment ya. Nah, ini masalah nih Budiah nih, anak-anaknya buat plastik biodegradable. Jadi dari masalah plastik, anak-anak bikin project gitu. Kemudian ini masalah lingkungan ya, bahan bakar alami, terus anak-anak bikin desain kapal, kapalnya juga dilombain tuh di sekolah gitu. Jadi anak-anak ada masalah nih kelasnya Budiah, tadi yang saya ceritakan, dilema story-nya plastik, terus dia sampai bikin science fair nih. Ini tinggal di didalami lagi nih Budiah nih, bisa jadi publikasi yang sangat menarik. Ini di Penabur kemarin ada bimbingan saya Bu Natalia ya. Jadi dia bikin macam-macam nih alat penghisap asap juga. Kemudian ini ada Novita ya, bimbingan saya juga. Nah ini dia bikin banyak ternyata. Anak-anaknya sangat kreatif ya. Ada bikin kompor listrik, ada miniatur mobil listrik gitu ya, teko listrik. Jadi bebas. Kalau yang ini anaknya bebas bikin solusi apa saja yang mungkin diterapkan. Sampai buat kompor waktu itu. Nah ini di Nurul Fikri yang kemarin di-share oleh salah satu bimbingan saya juga. Jadi dia mengenai masalah klasifikasi makhluk hidup ya. Di biologi, kemudian ngeceknya dari permasalahan kebun binatang yang tutup karena satuannya kelaparan. Jadi diangkatnya dari kasus sehari-hari. Kemudian ini yang dari lab school yang saya tanya tadi, awal-awal pandemi disuruh posting ke Instagram. Jadi anak lab school kan apa-apa tugasnya posting ke Instagram ya. Jadi bikin cerita dan sebagainya. Ternyata pendapat mereka sudah sesuai gitu ya. Bahkan sampai sekarang akhirnya terbukti gitu. Apa yang terjadi dengan permasalahan COVID hingga hari ini. Itu saja yang mau saya sampaikan, intinya adalah ya berbahagialah menjadi guru karena Bapak Ibu punya peluang untuk terus menginspirasi ya, belajar dan menebar manfaat jadi lebih baik ya, hidup sebentar, saya pikir itu bekalan amal yang luar biasa. Jadi guru mau nggak mau di setiap step ya lakukanlah yang terbaik karena itu bekal amal yang memang menjadi keberkahan juga ya dalam hidup kita. Nah buat saya belajar kepada siapa saja karena seseorang kita adalah lifelong learners. Jadi guru itu wajib jadi manusia pembelajaran. Kita punya curious mind dan humble heart. Jadi harus mau open minded juga sama orang lain gitu. Siapapun yang memberikan.
They never give up and underestimate others because they know knowledge is everywhere and within everyone. Jadi sama siapa saja dan ada di mana saja. Buat saya dulu nggak pernah punya motivasi jadi guru ya. Saya punya motivasi jadi guru setelah lulus dari UNJ dan setelah menjadi guru. Jadi sadarnya jadi guru setelah jadi guru. Kemudian Bapak Ibu punya peluang kolaborasi nih sekarang webinar macam-macam, punya kenalan baru, silahkan kolaborasi dengan orang lain dan belajar dari siapa saja. Buat saya guru yang reflektif dan transformatif untuk melakukan transformasi pendidikan adalah guru yang terus merefleksikan diri dan membuat perubahan menjadi lebih baik. Dan jangan pernah menyerah dengan segala macam kompleksitas gitu ya Bapak Ibu, karena yang ada di depan kelas adalah Bapak Ibu, bukan orang-orang pembuat kebijakan yang segala macam tadi di atas gitu. Jadi Bapak Ibu yang menunjukkan framework sebenarnya pembelajaran proses pendidikan seperti apa. Jadi buat saya Bapak Ibu adalah pejuang gitu ya, pasti harus jadi pemenang gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar paparan materi dari Bu Yuli yang luar biasa. Saya memang selalu terinspirasi dan termotivasi setelah mendengar presentasi dari Bu Yuli itu. Semoga Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama dan pastinya juga sudah banyak timbul pertanyaan di kepala Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa melanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik, akan sebelumnya bisa jika ada pertanyaan bisa melalui chat box. Nanti saya akan buka di termin 1 dulu, ada 3 pertanyaan, nanti akan dibacakan dan akan dijawab oleh Ibu Yuli langsung. Silakan yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan di chat ya, Nis kayaknya. Bentar lagi deh ya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, ada pertanyaan ini Bu, apakah bisa izin materinya di-share Bu? Boleh, nanti saya share ke panitia ya. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Oke. Berikutnya saya lanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum Ibu Yuli, ini dari Ibu Diah Utami. Kadang merasa bingung saat harus memilih menjelaskan materi setiap bab secara detail beserta contoh soal atau mengajar secara transformatif mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kadang pada saat ujian, siswa saya bilang, Ibu yang materi ini Ibu belum jelasin. Rumus ini bentuk soal seperti ini belum Ibu berikan. Padahal pada saat itu materi tersebut saya integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bu Dia. Jadi terima kasih ya pertanyaannya. Jadi memang ini jadi Bu Dia ini luar biasa ya. Sampai saat ini saya salut gitu ya dengan motivasi belajarnya, bahkan bentar ya. Terus-menerus membuat perubahan ya. Nah, terkait dengan ini, tadi saya pesan sebagai guru transformatif dan reflektif, Bapak Ibu harus punya dialectical thinking. Dialectical thinking adalah memilih apa yang tepat pada saat yang tepat. Jadi misalnya gini, ini saya lagi mau ngomong pemahaman konsep nih, supaya anak-anak bisa ngerjain soal. Pada saat itu Bapak Ibu berada di information processing, ya. Pada saat itu Bapak Ibu fokus ke pemahaman konsep anak-anak. Jadi ingat di taksonomi Bloom, Bapak Ibu kan C1 sampai C6. Bapak Ibu nggak bisa sampai ke C3, apalagi sampai C4, karena kalau udah kehidupan sehari-hari, ini kan pasti applied ya, pasti ke C2 minimal C3 lah, C3, C4. Anak-anak nggak bisa sampai ke C3, C4, kalau anak-anak nggak selesai di C1. Jadi, saya garis bawahi, pastikan dia paham dulu, dia lewat dulu, jadi bikin soal itu jangan langsung kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Biasakan dulu dia tahu, kan ini hal yang terkecil adalah dia mengaplikasikan rumus misalnya dalam stokiometri atau dalam materi yang lain ya. Dia bisa mengaplikasikan rumus itu, kemudian soalnya kita ubah dia masih bisa, berarti kan dia paham, selesai. Setelah itu kita tambahkan soal dalam kehidupan sehari-hari. Baru kita masuk nih ke literasi, higher order thinking. Bapak Ibu nggak bisa langsung ke AKM ini sebelum beres nih. Jadi terus bilang gini, Bu Yuli berarti nggak boleh faktual dong gitu. Misalnya nanya,
misalnya kalau di kimia, unsur-unsur kimia dihafal, ya memang harus dihafal. Yang mudah yang dalam kehidupan sehari-hari. Na itu natrium, kemudian dia nomor atomnya 11, mau nggak mau harus dihafal. Ya, karena memang itu C1 harus dapat dulu, baru C1 dia tahu Na karakteristiknya kayak apa, dia aplikasikan di konsep, setelah itu baru masuk ke C3, C4. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nih ke AKM nggak gerak nih literasi anak-anak. Memang kalau saya udah penelitian bertahun-tahun nih masalah literasi ya Bapak Ibu di sekolah. Sebenarnya anak-anak tuh baru sampai C2 di Bapak Ibu. Jadi mau ngomongin herder thinking pas dikasih soal kayaknya bisa gitu. Dulu kalau Bu Patmi tuh neliti miskonsepsi ya boro-boro ngomongin macam-macam ya Bu Patmi. Ngomongin indikator aja dia bingung ya kan. Nah itu kan baru C2. Ya, jadi maksud saya adalah beresin dulu itu. Dan kita kan sebenarnya nggak sanggup ya dengan kondisi yang sangat jumlah siswa banyak, semuanya dicek gitu ya. Tapi paling tidak variasi metode, variasi assessment bisa kita lakukan. Jadi misalnya gini, jangan soal pilihan ganda, terus esai, terus. Ada anak, saya selalu bilang, ada anak pinter pilihan ganda, nggak jago esai Bapak Ibu, apalagi dia ikut bimbel. Ya, ada anak jago esai, dia nggak jago pilihan ganda. Nah, fairness dalam pembelajaran, fair sebagai guru adalah menggunakan berbagai metode pembelajaran, menggunakan berbagai teknik assessment. Besok benar salah, besok alasan sama pernyataan alasan, tier diagnostic test, besok apa? Variasi itu besok lagi penilaiannya dengan presentasi. Kalau di high scope biasa ya presentasi ya Nis ya? Iya Bu. Iya. Saya ingat anak saya waktu sekolah di Australia itu kerjaannya presentasi terus, saya sampai bingung gitu ya. Kalau saya pikir-pikir ngapain sih tuh anak presentasi terus, kayaknya buat kita tuh kayak nggak belajar kan. Ternyata malah dari proses presentasi itu dia belajar mengaplikasikan konsep, dia belajar untuk critical thinking. Jadi itu Bu Dia itu yang pertama ya, kita sebagai guru. Yang kedua nih, percayalah anak-anak kita itu anak-anak yang mohon maaf ya, semakin kesini itu mereka adalah anak yang biasa nyaman di zonanya. Anak-anak kita sekarang adalah anak-anak yang mohon maaf, dia itu adversity quotient-nya rendah dan pantang menyerah. Bapak Ibu kalau dengar anak ada yang bunuh diri loh karena banyaknya tugas gitu. Coba sekuat apa mental yang dia miliki, karena tugas dia nyerah. Ya. Jadi kita bukan berarti anak-anak nggak usah dilayani semua, bukan. Tapi kita memang harus biasakan anak-anak dia menggunakan manajemen konflik. Makanya pentingnya nilai karakter di situ. Jadi nggak fokus ke konten ngebentuk dia kognitif terus. Dia harus menyadari hidup di luar sana tuh lebih keras loh gitu. Kalau perlu dia punya konflik, Bu, saya nggak mau sekelompok sama dia, Bu. Saya maunya sekelompok sama ini. Jangan diturutin. Ya biasakan dia punya konflik, biasakan dia tahu Anda itu harus bergaul sama siapa aja loh. Terus dia misalnya ngadu, anak ini Bu, saya jadi ketua nggak mau, soalnya anak ini nggak mau kerja. Lah itulah kekuatan dia, gimana Anda jadi leader misalnya, harus mengatur itu. Nah jadi itulah, jadi biasakan anak-anak kita selain kita internalisasi dengan kasus, biasakan dia memang harus punya masalah gitu. Nah jadi tadi yang Bu Dia sampaikan, anak-anak kan biasa gitu. Saya selalu ingat waktu saya di Smakbo ya, saya SMA-nya di Analis Kimia Bogor, guru saya bilang gini, dan saya ngerasa banget guru-guru saya di Bogor itu benar-benar mendidik saya luar biasa ya. Saya pernah cerita mungkin di kelas Nisa sampai saya nggak bisa praktikum kalau nggak bisa menjawab pertanyaan why gitu. Saya antri udah dari jam 6 ngejawab kuis guru saya secara lisan, misalnya kenapa HCl bisa nggak diganti sama NaOH? Oh, bisa Bu, kenapa? Karena kamu nggak bisa keluar dulu, tanya dulu, nyari di perpustakaan, ke perpustakaan dulu, balik lagi dikasih pertanyaan lagi, nggak bisa jawab lagi saya, balik lagi saya ke perpustakaan. Saya kadang masuk lab itu baru jam 12 siang, oleh guru saya baru boleh masuk setelah saya benar-benar paham. Dan itu nggak cuma saya, pernah saya ngejatohin timbangan, kan harus balance ya, muter-muternya itu timbangan manual, grek jatuh keluar gitu. Itu saya keluar langsung, nggak boleh masuk setengah jam baru boleh masuk lagi. Bukan berarti anak sekarang mah nggak bisa Bu digitukan, tapi kita tahu caranya, gimana cara ngedidik mereka, bukan hanya tadi ya permasalahan yang itu. Nah mengenai soal, guru saya waktu itu pesan gini, misalnya kamu mengerjakan soalnya dirubah, kamu nggak bisa lagi mengerjakan, berarti kamu belum paham, berarti kamu belum sampai paham. Namanya paham itu mau soalnya di apa-apakan, kamu bisa mengerjakan itu. Berarti kita lihat anak-anak banyak
Dan banyak ya, saya dulu waktu ngajar STM, saya ngajar di STM Tubun ya, namanya STM Tukang Bunuh. Dulu zamannya itu tawuran terus ngobat ya. Jadi kadang kalau ngajar tidur, dihukum malah seneng, Bu, kapan lagi Bu dihukum Bu? Lari 6 kali, Bu, enggak 8 kali aja. Pokoknya dia enggak seneng gitu kalau enggak belajar kimia. Jadi kayaknya teori di UNJ dulu katanya dikasih hukuman jadi jerak ya. Enggak jerak, dia malah seneng, disuruh keluar ke kantin dia makan. Emang nyesel? Enggak nyesel tuh, dia besoknya ketawa-ketawa aja biasa gitu. Itu saya sampai kalau ngajar misalnya, ngajar oke ya, ini soalnya ya, hari ini kita ulangan ya, kemarin yang saya bahas, Ibu bahas, kamu bawa kertasnya, bawa, taruh di kolong meja ya. Iya Bu, taruh di kolong meja. Saya tulis soalnya sama Bapak Ibu. Terus gini, Bu, itu yang mana ya Bu? Boleh nggak Bu lihat 5 menit kertasnya? Lihat dulu 5 menit kertasnya. Itu pun 100%, anak-anak saya itu nggak lulus UN Bapak Ibu, 100% nggak lulus waktu itu di STM itu. Waktu UN menentukan kelulusan. Ya jadi kita yang tahu tuh lingkungan kita seperti apa, dan kita yang paling tahu dealing sama siswa kita. Ada mungkin anak kelasnya Bu Patmi mah jago-jago ya. Ya jadi yang high achiever Bapak Ibu siap-siap aja. Kayak saya pernah ngawas di SMA 8 dulu yang sebelum zonasi ya. Disuruh istirahat anaknya nggak keluar-keluar gitu. Jadi soal malah soal gitu nanyanya soal lebih susah lagi. Jadi ya siap-siap juga menghadapi anak yang cibi ya, namanya cerdas istimewa, bakat istimewa ya. Itu juga ada anak-anak seperti itu. Itu saja Bu Diah, terima kasih pertanyaannya. Oke, semoga tadi terjawab ya Ibu Diah, pastinya jadi insightful tadi jawaban dari Bu Yuli. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Rau dari SMA Angkasa 1. Wah, ini tempat saya PPL ini, Pak. Oh iya, dulu sama Bu Sonang juga banyak yang di situ ya. Iya, saya sama Bu Sonang dulu, Bu. Oh iya, oke, sip. Pertanyaannya, untuk tingkat SMA, bagaimana strategi agar teman-teman guru, Kepsek, dan yayasan memahami 4C atau yang terbaru lagi 8C? Apakah pelatihan untuk merubah mindset terlebih dahulu yang harus dilakukan? Iya, Pak Rawuh. Jadi saya kemarin baru seminar, yang datang adalah pengawas dan kepala sekolah kebanyakan ya. Terus ada pertanyaan seperti ini, kalau misalnya sekolah, guru-gurunya semangat untuk berubah, tapi kepala sekolahnya tuh pasif aja, nggak mau buat perubahan gitu. Berarti sekolah itu nggak bisa berubah dong gitu. Jadi dalam transformatif ini, dalam teori pendidikan transformatif atau pendidikan ya masa depan ini, yang penting harus dirubah memang mindset-nya. Jadi kalau kita bilang, sekarang di transformatif itu bilangnya bukan fixed mindset yang kita sering dengar ya, growth mindset. Bahkan kita harus mendefinisikan smart, pinter itu, cerdas itu. Sebenarnya apa sih definisinya? Kita kan sering terbawa yang dibilang cerdas adalah yang angka nilainya bagus. Sekarang kita harus berubah. Anak cerdas itu sebenarnya seperti apa? Ya, makanya saya suka kalau sekolah-sekolah yang suka memberi reward dengan berbagai macam jenis kecerdasan, kemampuan dia beradaptasi, kolaborasi. Kalau di high school mah udah biasa ya, reward untuk anak yang gitu ya, yang disiplin, yang apa ya nggak Nis? Iya, Bu. Karena itu sebenarnya kalau waktu anak saya sekolah di luar tuh kayak gitu, nggak pernah ada reward yang semuanya jadi bisa dapat reward gitu, peluang dengan potensi-potensi dia secara optimal. Jadi Pak Rawu, yang penting memang perubahan mindset, dan di sebuah sekolah, kalau Pak Rawu punya guru-guru atau sekelompok orang yang punya keinginan untuk berubah, sendirian atau berdua dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi buat inovasi, kalau di Indonesia setelah saya kembali dari kuliah di luar gitu, di konteks kita tuh nggak usah banyak ngomong di budaya kita. Nggak usah banyak ngomong, lakukan aja sesuatu buat perubahan, nanti orang ngeliat terus ngikut. Ketika itu jadi tren, orang ngikutin aja gitu. Jadi yang penting sih kita konsisten. Misalnya gini, Bapak Ibu punya kelebihan apa? Saya memang kelebihannya IT, konsisten aja di situ. Jadi lebih baik melakukan hal yang fokus tapi dampaknya luas dibanding lah semuanya dikerjain. Ya, di ini Bapak Ibu mau, di ini Bapak Ibu mau, di ini Bapak Ibu mau gitu. Jadi apa yang mau Bapak Ibu lakukan di perubahan di kelas? Oh, saya senangnya neliti Bu Yuli. Oh, udah jadi guru yang hobinya neliti aja. Perbaikan, terus publikasi, itu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Karena perubahan yang Bapak Ibu lakukan, orang ketika melihat Bapak Ibu melakukan sesuatu, itu menginspirasi orang lain. Setelah itu jadi komunitas belajar, udah satu sekolah jadi gitu.
Makanya mau jadi proses belajar, jadi murid, jadi guru, yang penting tuh sebenarnya tadi benar para mindset, hati, passionnya itu dirubah. Makanya di standar pendidikan guru, ini kita bahas waktu itu di BSNP ya. Standar pendidikan guru kita bolak-balik bilang, jadi guru tuh yang penting passion. Ya udah kita bikin aja wawancara. Makanya ada seleksi penerimaan guru tuh wawancara nomor 1. Karena kita ingin mengetahui ini anak benar-benar jadi guru atau enggak gitu. Malah mungkin ke depan yang boleh jadi guru adalah mahasiswa-siswa terbaik ke depan gitu ya. Jadi yang seperti itu sudah kita pikirkan. Jadi perubahan mindset adalah yang utama, entah lewat pelatihan ataupun itu kan formal sekali ya, atau mulainya dari diri kita bikin kelompok gitu. Sekarang kan gampang bikin komunitas apa, bikin sama-sama kolaborasi apa, dipublikasikan, di-share, nulis di mana. Ternyata bisa melakukan perubahan, orang lihat gitu, baru jadi bisa membawa yang lain. Begitu Pak Rau ya. Saya alhamdulillah selama ini sih membimbing berapa sekolah ya. Memang kadang yang termotivasi guru paling 2-3 nggak apa-apa, tapi 2-3 dia bisa melakukan perubahan, buat saya jauh lebih bermakna dibanding kesannya banyak tapi sebenarnya jadi buih aja, nggak ada dampaknya gitu. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu Yuli. Oh ya, Bu Patmi silahkan. Rasanya kangen ya kuliah dengan Ibu. Aduh, terima kasih atas materinya yang menurut saya luar biasa ya. Saya juga jadi menyadari kalau jadi guru itu berat gitu. Iya, benar. Dari sini ya. Yang mau saya tanyakan Bu tentang tadi yang Ibu sampaikan tentang pendekatan belajar, salah satunya adalah conceptual change ya. Yang saya tanyakan kapan sih ya pada saat kita ngajar materi itu kita harus menerapkan itu, atau apakah mungkin pada saat ternyata setelah ulangan ketuntasan belajarnya itu rendah, berarti ada apa dengan anak ini ya, apakah salah konsep atau apa, baru kita deteksi kemudian kita mencoba mencari metode yang baik untuk merubah itu atau bagaimana. Karena selama ini sih saya selalu menggunakan conceptual change itu pada saat ngajar di kelas 10 awal. Biasanya kan mereka dari SMP ya, dari SMP dengan latar belakang sekolah yang berbeda-beda, kemudian pengetahuan awalnya pasti berbeda-beda, sehingga kita biasanya memberikan semacam pretest atau mengetahui kemampuan awal mereka. Kemudian ketika ada beberapa hal yang mereka itu ternyata konsepnya berbeda, kita benarkan di situ. Tapi ya kita benarkannya biasanya dengan cara matrikulasi gitu loh selama beberapa kali pertemuan. Kalau dalam pembelajaran biasa itu yang bagaimana ya Bu ya kalau kita mau menerapkan hal seperti itu di materi setelah di awal tadi maksud saya. Yeah. Misalkan pada gitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Patmi. Jadi ini materi miskonsepsi ini adalah materi yang paling established di sepanjang pembelajaran ya. Maksudnya masalahnya nggak selesai-selesai karena ini sangat individual. Ini PPT saya kelihatan nggak ya, Nis? Kelihatan kok Bu. Oke, ini kebetulan saya ngajar miskonsepsi juga di kampus ya, jadi ini salah satu PowerPoint saya. Jadi ketika jadi guru, Bapak Ibu harus paham, be aware of your student misconception. Nah, salah satu yang dipakai adalah formative assessment dan diagnostic assessment. Nah, jadi Bapak Ibu kalau masuk kelas, jadi kalau Bu Patmi nanya kapan, sepanjang itu, before, during, after. Ya, kalau before ketahuan ya, prior knowledge gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Bisa pakai hands-on activities. Nah, ini dampaknya ke konflik kognitif. Contoh ya, misalnya saya sering kasih contoh kalau guru kimia kan, kalau tentang materi reaksi kimia, mohon maaf nih saya contohnya yang saya pahami ya dengan baik ya. Misalnya reaksi kimia kan biasanya ciri-ciri reaksi kimia salah satunya adalah menghasilkan warna. Kita kan ngasih list perubahan kimia adalah ini, ciri-ciri reaksi kimia adalah ini. Salah satunya menghasilkan warna. Kita campur PbSO4 kan favorit tuh, tambah KI ya. PbSO4 tidak berwarna, KI tidak berwarna, jadi PbI2 warnanya kuning. Anak-anak kan udah exciting, wah keren kuning gitu kan. Nah, kemudian coba lagi yang tidak berwarna misalnya HCl tambah NaOH.
Jadi NaCl tambah H2O itu kan nggak berwarna. Terus kita tanya sama anak-anak, ini reaksi kimia bukan? Nah, sebagian besar karena kita exciting dengan PbO2, rata-rata tuh anak-anak akan bilang gini, oh itu bukan reaksi kimia karena tidak ada warnanya. Anak-anak lupa bahwa ciri-ciri reaksi kimia tidak hanya menghasilkan warna, tapi yang lain juga. Namanya konflik kognitif. Jadi Bapak Ibu mengkonflikkan otak siswa dengan kondisi existing, ya. Jadi Bu Patmi bisa menstimulasi awal pelajaran tuh kayak gitu. Apa sih yang kamu ketahui tentang misalnya materi A, B, C. Jadi bisa langsung ngomong atau aktivitas demonstrasi. Atau cara kedua adalah nulis. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit, apa yang kamu ketahui tentang ini gitu. Terus karena nggak sempet kan kita ngoreksi, tanya aja langsung. Kamu apa? Kamu apa? Tulis misalnya di, terserah pakai notes, entah pakai kan kalau apa nih yang Google itu Jamboard, ya, pakai Jamboard kan bisa tuh kelihatan ya ininya dia, writing downs, jadi ditulis. Kemudian kalau untuk anak kecil nih bisa pakai konsep kartun. Nah kan ada aplikasi kartun tuh ya. Misalnya kalau orang boneka salju, kira-kira yang satu pakai baju lengkap, yang satu nggak pakai baju lengkap, mana yang cepat meleleh. Jadi pakai kartun. Nah, itu juga salah satu cara untuk mendeteksi miskonsepsi. Nah, kalau diagnostik, bisa wawancara atau bisa nanya langsung, Bapak Ibu pertanyaan terbuka di depan kelas, bisa awal, bisa sedang, bisa di akhir. Ya, itu kan waktunya Bapak Ibu jangan berpikir ini nggak ada gunanya. Terus Bapak Ibu mikir nggak ada gunanya, kemudian kalau misalnya ini buang-buang waktu, mending kita nyelesain materi, salah. Malah yang bermanfaat itu adalah ketika Bapak Ibu namanya menggunakan itu untuk mendeteksi miskonsepsi, tahu dulu miskonsepsinya baru ngajar. Jadi jangan ngajar bablas saja, ternyata nggak sadar anak-anak kita masih ada di dunianya. Jadi gini, miskonsepsi itu adalah anak itu di dunia kehidupan sehari-hari, ada tembok, ada garis lah, bayangkan ada garis. Bapak Ibu tuh ada di dunia saintifik, namanya dunia kelas. Keberhasilan Bapak Ibu sebagai fasilitator, makanya fungsi guru paling susah itu fasilitator. Fungsi Bapak Ibu adalah menarik anak-anak melewati loncat tembok itu. Jadi caranya gimana? Ngedeteksi dulu dia salahnya di mana, kita tarik dia ke dunia saintifik. Nah, ada namanya pilihan ganda juga dipakai. Pilihan ganda single, 2 tier, 3 tier, 4 tier. Saya contohkan nih, saya ngajar yang di science ya. Misalnya anak-anak kita kalau ditanya, kenapa sih sesuatu tenggelam dan mengapung? Pasti jawaban mereka cuma gini, sesuatu mengapung karena ringan, sesuatu mengapung karena berat. Itu aja udah miskonsepsi. Kenapa miskonsepsi? Karena konsep tenggelam dan tidak itu hubungannya ke berat jenis, ketegangan permukaan. Jangan-jangan kita pun jadi guru salah juga gitu. Nah buat anak SD, kenapa sih hujan itu terjadi? Karena awannya bocor gitu. Dia tuh mikir di atas sudah ada air gitu. Padahal itu masalahnya uap air dengan berat jenis dan sebagainya ya. Kemudian nah contoh pertanyaannya kayak gini Bu. Ini miskonsepsi 1 apa? Bapak, Ibu bikin pertanyaan. Miskonsepsi 2 apa? Jadi biasakan bikin pertanyaan diagnostik. Kayak dokter. Ini karena ini SD ya, masih kecil ya. Kayak dokter. Dokter itu kan pintar, Anda pusing, Anda belum makan ya. Anda punya penyakit mah enggak? Jadi dia tuh langsung pertanyaannya bukan pertanyaan yang tanpa arah. Pertanyaan yang mendiagnostik, oh dia punya miskonsepsi A, dia punya miskonsepsi B, dia punya miskonsepsi C. Ini yang saya contohkan lagi. Jadi mode pembelajaran sebenarnya banyak ya mengatasinya, termasuk 3E dan sebagainya. Saya hanya mencontohkan sedikit. Nah ini yang saya mau mencontohkan soal penelitian saya ya. Ini instrumen yang saya pakai buat ngecek miskonsepsi anak-anak. Ada air 50 mili, dicampur alkohol 50 mili, kok jadinya 95 mili? Kemudian kita tanya, benar nggak bahwa disimpulkan sebagian alkohol menguap? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita bilang, iya berkurang karena menguap, ya nggak? Anak-anak jawabnya benar, padahal salah, bukan menguap. Dia berkurang volumenya karena dia menempati ruang-ruang kosong di antara molekul itu, gitu. Ya, yang seperti itu tuh soal miskonsepsi, ini namanya yang ini 2 tier ya. Jadi artinya ngecek dulu miskonsepsinya, kemudian cirinya ini nih. Ini syaratnya Bapak Ibu.
syaratnya conceptual change theory adalah dia nggak puas sama existing konsepnya, dia tahu konsepnya itu bisa bermakna terkait dengan kehidupan sehari-hari, baru dia bisa berubah gitu. Jadi Bu Patmi setelah mendeteksi dulu, setelah itu rubah, ngajarnya harus mulai dari konsep yang salah, terus klarifikasi konsepnya bisa pakai praktikum, video, bisa pakai apa. Setelah itu cek lagi anak-anaknya, ngerti nggak kira-kira, berubah nggak. Dan harus dipahami dulu, miskonsepsi itu kan bebel ya, dia itu apa ya, dia long term ya, dia itu terbentuk dari proses dia dari kecil, dia kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Bu Patmi berharap dia berubah 1-2 jam di kelas tuh nggak bisa. Jadi memang diulang-ulang lagi, anak-anak apalagi SMP berarti dia udah ngalamin apa? SD, SMP. Saya sekarang kan ngajar guru SD nih, ya Allah luar biasa. Guru SD kan ngajar IPA, dia konsepnya banyak, terus belum tentu pemahaman konsepnya baik gitu ya. Jadi tantangannya luar biasa gitu. Jadi ya itu yang bisa saya share Bu Patmi, tapi penelitiannya banyak ya. Ini bahkan ada buku ini nih, saya ambil ya, buku identifikasi miskonsepsi. Ini saya kemarin sempat download, tapi di sini cuma saya screenshot ya. Jadi ini untuk SD sih, fotosintesis, tentang terus metodenya macam-macam ya. Ini pakai konsep kartun, nih pakai PDO-DE, kemudian ini pakai guided inquiry based learning, ini untuk inquiry discovery teaching. Jadi banyak di buku itu dibahas semua metode di biologi, di fisika, di kimia, kemudian karena ini kebetulan masih buku yang sains ya, untuk mengatasi miskonsepsi dalam sains. Itu Bu Patmi, terima kasih. Terima kasih Bu Patmi atas pertanyaannya dan Bu Yuli atas jawabannya. Apakah ada penanya lain? Tidak ada kah? Atau yang ingin mengklarifikasi penyampaian Bu Yuli atau bertanya lagi? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas semua yang tadi Ibu Yuli sampaikan, dan sepertinya bisa ditutup ya Ibu kalau tidak ada penanya lain. Ya, silahkan. Materinya Bu, minta Bu. Siap, Pak Paska. Siap, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah penyampaian materi dan tanya jawab tadi sesinya sudah berjalan dengan baik. Kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bu Yuli tentang transformasi pendidikan, tentang bagaimana menjadi guru yang transformatif dan reflektif. Mudah-mudahan materi yang Bu Yuli sampaikan dapat bermanfaat dan kita semua bisa lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Yuli telah mentransfer ilmunya kepada kita semua terkait dengan transformasi pendidikan. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan bertahan sampai hampir jam 12. Ya, bentrok ya Bapak Ibu dengan jam makan. Iya. Atau ada yang makan malah. Sambil makan mungkin, Bu. Dan terima kasih juga kepada BIF Education Center sebagai penyelenggara lokakarya pendidikan ini. Terakhir sebagai penutup, saya ingin mengutip tadi penyampaian dari Bu Yuli, bahwa kita harus menjadi guru yang transformatif dan reflektif agar tidak ada lagi tembok antara sekolah dengan dunia luar. Itu yang akan saya ingat terus dari webinar kali ini ya, dan banyak hal lainnya tentunya. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf dari saya jika ada kesalahan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat nanti. Amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Dulu ya. Oke, terima kasih buat Bu Yuli dan Bu Anissa. Mungkin saya minta bantu untuk semua peserta menyalakan videonya untuk kita dokumentasikan. Kirain di video, di foto. Kita foto-foto dulu sebentar. Bagian favorit ya. Iya. Oke Bapak Ibu, oke sudah nyala. Terlalu lama Pak. Itu aja ya. Dua kali. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke. Udah, 1, 2, 3.
Ya, untuk semua peserta sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk materinya akan segera di email ke email masing-masing. Nanti panitia akan segera meng-email beserta sertifikatnya. Paling lambat 5 hari kerja. Jadi kalau paling cepat besok, paling lambat 5 hari kerja. Kamera di sini gelap. Ya, oke, itu aja dari kami. Baik. Iya, Pak. Nah, untuk siang ada miskonsepsi kimia. Bagi yang mau bergabung, mungkin bisa tanya ke admin masing-masing ya. Ditanyakan aja bagaimana cara bergabung. Pak Hanhan, Dr. Hanhan nanti yang bicara jam 1. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa, Pak Pedro, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya, sehat-sehat semua. Amin, amin, amin. Ya, assalamualaikum. Saya izin live. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.